Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 1851 Domain Naga Ilahi. Zhang Yi. Ketika Zhao Feiyun mendengar apa yang dikatakan Ji Yanglin, wajahnya tiba-tiba terkejut, dia menatap Ji Yanglin dengan mata terbelalak, dan ekspresinya agak marah. Dalam hati Zhao Feiyun, dia tidak akan menerima kompetisi ini. Bagaimanapun, ujian magang akan segera datang, dan dia harus membiarkan semua prajurit yang berpartisipasi dalam ujian mempertahankan postur terkuat mereka untuk berpartisipasi dalam badai yang akan datang. Ketika Lin Bai mendengar perkataan Ji Yanglin, dia terkekeh dalam hatinya dan berkata, itu sangat bodoh. Baik Lin Bai maupun Zhao Feiyun sudah melihat pro dan kontra dari kompetisi ini. Dengan tindakan Ji Yanglin, jika dia mengalahkan para prajurit dari domain naga ilahi, kepercayaannya pada para prajurit dari domain Tailing secara alami akan meningkat pesat dan dia akan memamerkan kekuatannya. Tapi Ji Yanglin tidak memikirkan apa yang akan terjadi jika dia kalah. Jika Ji Yanglin kalah, Ji Qingqing kalah, Zhao Hailan juga kalah, dan semua prajurit di domain Tailing kalah di tangan para prajurit di domain naga ilahi, maka momentum para prajurit di seluruh domain Tailing akan sangat terpengaruh. Meniup. Bahkan akan membuat para pejuang di alam Tailing kehilangan kepercayaan diri, dan bahkan membuat mereka merasa tidak bisa masuk Akademi Dongzu sama sekali, sehingga menimbulkan mentalitas negatif. Ini bukanlah apa yang ingin dilihat oleh Zhao Feiyun dan tetua keluarga lainnya. Ji Yanglin, jangan bicara omong kosong, kalian junior tidak perlu mengambil keputusan tentang masalah ini, Zhao Feiyun buru-buru berkata dengan tajam kepada Ji Yanglin. Ji Longyuan juga tampak gugup dan berkata dengan dingin, Ji Yanglin, tutup mulut. Ji Yanglin memandang Zhao Feiyun dan Ji Longyuan dengan bingung dan berkata, dua tetua, ini hanya sebuah tantangan. Apa masalahnya? Selain itu, kami mungkin jangan kalah dari mereka. Wajah Ji Yanglin menunjukkan semangat juang, dan dia masih merasa memiliki harapan untuk menang. Zhang Yi, yang berada di depan Lingzu, mendengar ini dan berkata sambil tersenyum, senior dari alam hidup dan mati dari alam Tailing, karena Anda, para jenius dari alam Tailing, telah setuju, maka Anda dapat memberi kita kesempatan untuk berdiskusi dan berkomunikasi. Ini, ekspresi Zhao Feiyun, Ji Longyuan dan tetua lainnya membeku. Jika mereka mengertakkan gigi dan menolak untuk setuju, maka alam naga tidak punya pilihan. Namun kini Ji Yanglin tiba-tiba melompat keluar dan menyetujui kompetisi tersebut, bisakah dia menolak kompetisi ini? Pada akhirnya, Zhao Feiyun dan beberapa tetua lainnya saling memandang, dengan sedikit ketidakberdayaan di mata mereka, mereka menghela nafas dan menggelengkan kepala dan berkata, baiklah, karena para prajurit dari domain naga ilahi ingin bersaing, mari kita bersaing. Zhang Yi terkekeh dan berkata, terima kasih semua senior atas dukungan Anda. Saya ingin tahu prajurit mana dari alam Tailing yang akan bertarung. Saya akan melawan Anda. Dia mendengar penatua Zhao Feiyun setuju. Ji Yanglin tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Mendengar kata-kata Zhang Yi, dia langsung berbicara dengan keras. Zhang Yi memandang Ji Yanglin dan tersenyum ringan. Ji Yanglin berkata di sebelah Ji Qingqing, Qingqing, optimislah, saya harus memberi warna pada para prajurit domain Shenlong ini. Meskipun Ji Qingqing tidak ingin menerima kompetisi, dia juga ingin bersaing dengan para prajurit domain Shenlong. Para prajurit berkompetisi sebentar, lagi pula sebagai orang-orang berbakat, mereka semua memiliki kesombongan dan kebanggaan di hati mereka, dan mereka tidak mau mengalah pada orang lain. Hati-hati. Ji Qingqing sedikit mengangguk. Ji Yanglin tersenyum, melompat dari perahu roh, dan muncul di depan Zhang Yi, wajahnya masih sombong dan dia berkata, saya adalah salah satu dari 6 keluarga besar di domain Tailing, pejuang langsung dari keluarga Ji Yanglin. Pada saat yang sama, saya juga salah satu orang paling berbakat di Dongzu Feng Yunlu. Saat dia mengatakan ini, wajah Ji Yanglin penuh dengan kebanggaan. Zhang Yi berkata sambil tersenyum, oh, apakah Anda juga seorang anak ajaib? Bolehkah saya bertanya kepada Yang Mulia, di mana peringkat Anda? Ji Yanglin berkata, tidak. 890. Mata Zhang Yi berbinar dan dia tersenyum, luar biasa luar biasa. Karena kamu adalah si jenius saat ini, ayo berhenti ngobrol dan mengambil tindakan. Biarkan aku melihat seberapa cakapnya kamu, si jenius saat ini dari alam Tailing. Ji Yanglin tersenyum dingin, aku akan memberitahumu. Perhatikan gerakannya. Ji Yanglin tiba-tiba bergerak dan berubah menjadi embusan angin, melesat pergi. Tinjunya tiba-tiba mengenai Zhang dengan dampak yang menghancurkan bumi. Wajah Wing tajam dan tak terhentikan. Lin Bai meminumnya, menatap setiap gerakan Ji Yanglin, dan mencibir lagi di dalam hatinya. Dengan keterampilan seni bela diri Ji Yanglin, apalagi para pejuang dari alam naga, bahkan jika dia bertemu dengan para pejuang dari alam tingkat rendah lainnya, bahkan mereka yang sedikit lebih kuat dapat mengalahkannya secara langsung. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata. Ji Qingqing menatap Ji Yanglin dengan mata berapi-api, dan ada harapan di matanya, dia berharap Ji Yanglin bisa mengalahkan Zhang Yi. Ji Yanglin,
Ayo, kalahkan dia. Yun Yihe, Zhao Hailan, Long Xuan, Li Shengqi dan yang lainnya juga melihat dengan penuh semangat kompetisi di udara. Mata mereka sangat berapi-api dan diam-diam mereka mengepalkan tangan. Bersorak untuk Ji Yanglin di hatiku. Ketika Zhao Feiyun melihat kompetisi seni bela diri, dia juga memperhatikannya dengan cermat. Meskipun dia mengetahui kesenjangan antara alam naga ilahi dan alam Tailing, masih ada sedikit peluang untuk menang dalam kompetisi antar prajurit. Sekarang dia setuju untuk berkompetisi, Zhao Feiyun tentu berharap Ji Yanglin bisa menang. Ji Yanglin dan Zhang Yi berada di udara, bertarung satu sama lain selama ratusan gerakan. Zhang Yi tiba-tiba mencibir, melangkah maju, dan meninju dada Ji Yanglin, memukuli Ji Yanglin hingga berkeping-keping. Terluka parah, dia terbang mundur dan memukul perahu roh keluarga Ji. Saya menerimanya. Zhang Yi berkata sambil tersenyum hangat, saudara Ji Yanglin layak menjadi seorang anak ajaib. Dia benar-benar memiliki beberapa kemampuan. Saya tidak dapat menahannya sekarang. Botol, cairan spiritual Tian Yang, ini adalah sedikit saja. Minta maaf. Ji Yanglin berdiri dari tanah dengan rambut acak-acakan. Ketika dia melihat ke arah Zhang Yizi, wajahnya penuh amarah, dan dia mengertakkan gigi dan berkata, aku hanya ceroboh sekarang. Itu tidak dihitung. Kami datang. Saat dia berbicara, Ji Yanglin ingin maju lagi. Zhang Yi mengerutkan kening, dan ketika dia melihat Ji Yanglin bergegas lagi, dia tiba-tiba terlihat tidak senang. Zhao Feiyun buru-buru berteriak, Ji Yanglin kembali. Ji Longyuan juga berkata, Ji Yanglin, kamu telah kalah, jangan mengambil tindakan lagi. Tapi Ji Yanglin mengabaikan teriakan kedua tetua dan tampak marah. Dia bergegas menuju Zhang Yi dan berkata dengan mata galak, Made, aku menginginkan hidupmu. Senyum hangat di wajah Zhang Yi tiba-tiba memudar, dan ekspresi dingin muncul di wajahnya, aku telah berbelas kasihan, tetapi kamu tidak tahu apakah akan hidup atau mati, apakah kamu benar-benar ingin mencari kematian. Gemuruh. Pada saat ini, tubuh Zhang Yi tiba-tiba mengeluarkan aura yang 10 kali lebih menakutkan dari sebelumnya, mengejutkan dunia. Hanya aura ini yang bisa membunuh Ji. Yang Lin sangat terkejut hingga dia muntah darah, dan tubuhnya terbang dalam keadaan panik. Puff! Ji Yanglin menabrak perahu roh keluarga Ji lagi, dan lukanya bahkan lebih serius saat ini. Tidak tahu malu, Zhang Yi berkata dengan dingin. Ji Yanglin jatuh ke tanah pada saat ini, dengan sedikit kepanikan di wajahnya, dia baru saja merasakan aura bahwa jika Zhang Yi ingin membunuhnya, satu pikiran saja sudah cukup untuk membunuhnya. Ji Yanglin memandang Ji Longyuan dan berteriak, tetua, selamatkan aku. Ji Longyuan memandang Ji Yanglin dengan ekspresi tidak senang di wajahnya. Tindakan Ji Yanglin tidak hanya kalah dalam pertempuran, tetapi juga orangnya. Lin Bai meminum anggur dan berkata sambil tersenyum, sayap ini sangat menarik. Kamu bisa mengalahkan Ji Yanglin dalam 3 gerakan, tapi kamu harus menunggu hingga lebih dari 300 gerakan untuk mengalahkannya. Apa yang sedang dilakukan Lin Bai berkata dengan beberapa kebingungan. Saat Zhang Yi dan Ji Yanglin mengambil tindakan, Lin Bai telah melihat bahwa dengan budidaya dan kekuatan seni bela diri Zhang Yi, dia dapat mengalahkan Ji Yanglin hanya dalam 3 gerakan, tetapi Zhang Yi dapat mengalahkan Ji Yanglin hanya dengan 3 gerakan. Tidak melakukan ini, tapi membutuhkan lebih dari 300 gerakan untuk mengalahkannya. Bab 1852, Kehilangan Muka. Zhang Yi memandang Ji Yanglin, yang berlumuran darah, dan berkata sambil tersenyum dingin, sayangnya, saya memiliki keterampilan yang unggul dan mengalahkan para prajurit dari alam Tailing dengan tipis. Saya ingin tahu apakah ada yang berani menantangnya lain kali. Setelah Zhang Yi mengalahkan Ji Yanglin, tidak berniat pergi, tapi terus berdiri di udara dan berkata kepada para prajurit di domain Tailing. Pada saat ini, Yun Yihe, Zhao Hailan, Long Xuan, Li Shengqi, Zhang Haitian dan lainnya datang ke perahu roh keluarga Ji. Mereka berkumpul untuk memeriksa penyebab cedera Ji Yanglin. Lin Bai melihat orang-orang ini berdiri di samping Ji Qingqing, bibir dan gigi mereka bergerak sedikit, jelas berdiskusi dengan suara rendah. Lin Bai memperhatikan dan mendengar percakapan mereka. Ji Qingqing berbisik, seperti yang dia katakan, dia baru saja mengalahkannya dengan tipis. Jika kita bertarung, saya khawatir kita bisa mengalahkannya. Zhao Hailan berbisik, saya merasakan hal yang sama. Long Xuan merenung. Setelah beberapa saat, dia berkata, kalau begitu, aku akan melawannya. Bagaimanapun, aku hanya memperhatikan pertarungan mereka dan menemukan beberapa kekurangan dalam dirinya. Aku harusnya yakin 80% untuk mengalahkannya. Ji Qingqing, Zhao Hailan dan yang lainnya semua memandang Long Xuan, ekspresi mereka menyusut tanpa sadar. Long Xuan bukanlah jenius paling populer di Dongzu Feng Yunlu, tapi kekuatannya tidak lemah. Jika dia dan Ji Yanglin bertarung sampai mati, saya khawatir mereka tidak akan tahu siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati. Zhao Hailan berkata, baiklah, Long Xuan,
kamu harus berhati-hati. Kamu harus mengalahkannya dan menyamakan kedudukan. Jika tidak, aku, Tai Lingyu, mungkin kehilangan muka hari ini. Long Xuan tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Hanya saja serahkan padaku. Saat dia berbicara, Long Xuan melompat keluar dari perahu roh dan mendarat di depan Zhang Yi. Melihat Long Xuan mengambil tindakan, Zhao Feiyun dan Ji Longyuan saling memandang lagi, dengan harapan masih ada di mata mereka. Ketika para prajurit dari alam Tailing melihat kemunculan Long Xuan, mereka segera berhenti menekan keinginan untuk menang di dalam hati mereka dan berteriak kepada Long Xuan, kalahkan dia dan bertarung untuk alam Tailing kita. Ayo, Long Xuan, kita harus mengalahkannya. Prajurit dari Tailing Domain berteriak penuh semangat. Bahkan para tetua keluarga panjang sangat bersemangat saat ini, mengepalkan tangan mereka dan menatap Long Xuan dengan gugup. Long Xuan menangkupkan tinjunya dan berkata, Tai Lingyue, Long Xuan. Tolong ajari aku. Zhang Yi menangkupkan tinjunya dan tersenyum dan berkata, tolong. Segera, Long Xuan menggunakan seni bela diri untuk menyerang Zhang Yi, dan Zhang Yi juga menghadapinya tanpa menunjukkan kelemahan apapun. Keduanya bertarung sengit di udara, melakukan lebih dari 400 gerakan, namun tidak ada tanda-tanda kekalahan. Pertarungan yang paling dinanti antara mereka berdua adalah para pejuang alam Tailing. Mereka sangat ingin melihat Long Xuan mengalahkan Zhang Yi dan memamerkan kekuatan mereka untuk alam Tailing. Saat Lin Bai sedang minum dan melihat pertarungan sengit antara keduanya, dia tidak bisa menahan cemberut dan berkata dalam hatinya, apa yang terjadi? Long Xuan ini jelas lebih lemah dari Ji Yanglin. Zhang Yi bisa mengalahkannya dengan 2 gerakan, jadi mengapa menundanya? Lebih dari 400 gerakan. Apakah dia benar-benar ingin bersaing dalam seni bela diri? Tetapi bukankah kompetisi seni bela diri harus dilakukan dengan lawan yang seimbang? Orang-orang seperti Ji Yanglin dan Long Xuan hanyalah tidak memenuhi syarat untuk menjadi Zhang Yi lawannya. Apa yang dilakukan Yi ini? Mengapa dia terus berlarut-larut dalam kompetisi? Lin Bai berkata dengan sedikit kesusahan. Dia tidak mengerti mengapa Zhang Yi tidak mengakhiri kompetisi begitu lama setelah 100 gerakan. Akhirnya, setelah Zhang Yi dan Long Xuan bertarung sengit selama 500 gerakan, Zhang Yi menjatuhkan Long Xuan dengan 1 pukulan, menyebabkan darah muncrat dari mulut Long Xuan dan wajahnya menjadi pucat saat dia mendarat di perahu roh. Aku menyerah, kata Long Xuan tanpa daya. Oh, itu hanya sedikit dekat. Yun Yihe berkata dengan enggan ketika dia melihat Long Xuan mengakui kekalahan. Hal yang sama juga terjadi pada Zhao Hailan, yang berkata dengan ekspresi muram, benar, kami hampir mengalahkan Zhang Yi, tapi sayang sekali kami hanya sedikit kekurangan. Pertandingan selanjutnya, aku akan melakukannya. Pada saat ini, Li Shengqi berkata dengan dingin. Ji Qingqing dan Zhao Hailan sama-sama memandang Li Shengqi dan sedikit mengangguk. Segera, Li Shengqi melompat keluar. Para prajurit di alam Tailing bersorak satu demi satu. Tapi setelah 700 gerakan, Zhang Yi mengalahkan Li Shengqi. Aku menyerah. Li Shengqi kembali ke perahu roh dengan darah di bibirnya, ekspresi frustrasi yang mendalam di wajahnya. Setelah Zhao Hailan melihat Li Shengqi mengaku kalah, wajahnya menjadi lebih suram dan dia berkata, Yun Yihe, Ji Qingqing, hanya kita bertiga yang belum mengambil tindakan sekarang, siapa yang akan datang selanjutnya? Yun Yihe berkata dengan tenang, tidak peduli siapa yang datang. Aku harus mengalahkannya sekali hari ini, jika tidak, alam Tailing kita akan dipermalukan hari ini. Menyebarkan berita bahwa seorang jenius dari alam naga ilahi menyapu seluruh alam Tailing adalah sebuah lelucon. Kata Yun Yihe dingin. Ji Qingqing juga mengangguk dengan sungguh-sungguh. Lin Bai duduk di samping dan memandang Zhang Yi sambil tersenyum saat ini, dia sepertinya mengerti apa yang sedang dilakukan Zhang Yi. Kemudian, Lin Baiyu melihat Yun Yihe berjalan keluar dari perahu roh, dan setelah berpegangan tangan dengan Zhang Yi, keduanya mulai bertarung. Setelah 900 gerakan, Yun Yihe dikalahkan. Ji Qingqing, kamu adalah salah satu pejuang terkuat di antara kami. Kamu dapat mengadakan pertempuran dari belakang dulu, biarkan aku yang melakukannya dulu, kata Zhao Hailan dingin setelah melihat kekalahan Yun Yihe. Ji Qingqing mengangguk dan berkata, oke. Jika sayangnya kamu kalah, saya akan mengambil tindakan untuk mengalahkannya. Zhao Hailan mengangguk sedikit, melompat, dan bertarung sengit dengan Zhang Yi. Tapi setelah 1100 gerakan, Zhao Hailan dikalahkan. Hei! Zhao Feiyun, tetua keluarga Zhao, hanya bisa menghela nafas tak berdaya setelah melihat kekalahan Zhao Hailan. Sekarang sebagian besar generasi berbakat di domain Tailing telah dihancurkan. Hanya Ji Qingqing yang belum mengambil tindakan. Jika Ji Qingqing mengambil tindakan dan masih kalah, maka para jenius muda dari alam Tailing mereka akan tersapu. Tidak hanya itu juga akan mempermalukan alam Tailing. Dan sekarang setelah melihat kekalahan Zhao Hailan, para prajurit lain di alam Tailing juga mengalami depresi, merasakan kesepian dan kesedihan yang tak terhingga. Mungkinkah tidak ada seorang pun di alam Tailing yang bisa mengalahkan Zhang Yi?
Maaf, aku kalah. Zhao Hailan menggelengkan kepalanya dan berkata. Yun Yihe, Zhao Hailan, Long Xuan, Li Sengqi dan yang lainnya berdiri bersama, memandang Zhang Yi dengan kaget. Zhang Yi berdiri di udara sambil tersenyum, menatap Ji Qingqing, dan berkata dengan senyum tipis, di antara para jenius di alam Tailing, hanya kamu yang belum mengambil tindakan, jadi ayolah. Ji Qingqing mendengar Zhang Yi ketika dia berbicara dengannya, dia segera tidak menunjukkan ekspresi di wajahnya dan siap untuk berjalan keluar. Ji Qingqing, dia sudah hampir kehabisan amunisi dan makanan. Yang perlu kamu lakukan hanyalah menyerang dengan ganas. Kamu bisa mengalahkannya dalam waktu kurang dari 100 gerakan. Zhao Hailan berkata kepada Ji Qingqing saat ini. Ji Qingqing juga melihat petunjuk tentang Zhang Yi, mengangguk ringan dan berkata, saya mengerti. Pada saat ini, ketika Ji Qingqing hendak keluar dari perahu roh, Lin Bai berkata dengan ringan, Ji Qingqing, jangan pergi dan mempermalukan dirimu sendiri. Kamu bukan tandingannya. Mendengar kata-kata Lin Bai, Ji Qingqing sedikit terkejut, dan melihat ke arah Lin Bai yang duduk di sampingnya minum dengan bebas, matanya sedikit berubah. Tidak hanya Ji Qingqing yang melihatnya, tetapi Yun Yihe, Zhao Hailan dan beberapa prajurit lain yang dihargai oleh 6 keluarga besar juga melihat ke arah Lin Bai dan Yang Shen yang awalnya tidak terlihat oleh mereka, seorang prajurit di tingkat ke-7. Bab 1853 Akting yang buruk. Melihat Ji Qingqing hendak mengambil tindakan, Lin Bai mau tidak mau mengingatkannya. Kamu bukan tandingannya. Lin Bai minum dan berkata pada Ji Qingqing sambil tersenyum. Wajah Zhao Hailan menjadi dingin, dia menatap Lin Bai, dan berkata dengan dingin, kamu adalah pejuang di sini, apa yang kamu tahu? Berhenti bicara omong kosong seperti ini. Ji Yanglin juga memulihkan beberapa lukanya saat ini, dan berkata dengan dingin, melihat Lin Bai, dia berkata, apa yang kamu, seorang pejuang di alam Yang Shen tingkat ke-7, tahu? Baru saja, beberapa dari kita telah menarik semua metode Zhang Yi. Selanjutnya, Qingqing hanya perlu beberapa gerakan untuk kalahkan dia. Ji Qingqing tersenyum tipis. Dia mengangguk dan berkata, saya telah melihat dengan jelas serangannya, dan saya 100% yakin akan mengalahkannya. Hahaha, sekelompok idiot. Mendengar Ji Qingqing mengatakan bahwa dia berusia 100 tahun yakin akan mengalahkan Zhang Yi, pada saat ini Lin Bai akhirnya dia tidak bisa menahan tawa liar, dan ketika dia melihat ke arah Ji Qingqing, Ji Yanglin, Zhao Hailan dan lainnya, ada ekspresi kasihan di matanya. Ji Qingqing berkata dengan ekspresi tidak senang, Lin Bai, aku baru saja berjanji pada ayahku untuk mengizinkanmu mengikuti perahu roh keluarga Ji. Jika kamu ingin mendaki cabang tinggi keluarga Ji, jangan bicara omong kosong. Jika tidak, aku masih bisa melakukannya sekarang. Aku akan mengantarmu keluar dari perahu roh. Memanjat cabang tinggi keluarga Jimu. Apa yang bisa aku panjat di keluarga Jimu? Lin Bai mencibir dengan nada menghina. Wajah Ji Qingqing memerah, dan dia menatap Lin Bai dengan sedikit niat membunuh di matanya. Lin Bai terkekeh dan berkata, kalau begitu, aku akan memberitahumu idiot tentang Zhang Yi. Orang ini menggunakan 300 gerakan pada waktu yang tepat untuk melawan Ji Yanglin, dan dia menggunakan 300 gerakan pada waktu yang tepat untuk melawan Long Xuan. 500 jurus digunakan, 700 jurus digunakan saat melawan Li Sengqi, 900 jurus digunakan saat melawan Yun Yihe, dan 1100 jurus digunakan saat melawan Zhao Hailan. Aneh. Lin Bai bertanya sambil tersenyum. Ji Qingqing menatap Lin Bai dengan tatapan kosong, tidak mengerti apa yang dibicarakan Lin Bai. Apa gunanya mengingat trik-trik ini? Ji Yanglin berkata dengan suara dingin, Lin Bai, apa yang kamu bicarakan omong kosong? Lin Bai memelototi Ji Yanglin dengan marah dan berkata, mengatakan kamu idiot adalah penghinaan terhadap kata idiot. Semua orang adalah kamu berpura-pura menjadi bodoh, tapi kamu benar-benar bodoh. Jangan memikirkannya baik-baik. Karena Zhang Yi bisa mengalahkan Zhao Hailan, yang berada di peringkat 620 di Dongzu Fengyun Record, itu berarti kekuatannya setidaknya sama bagusnya dengan peringkat di antara 500 gerakan teratas di Dongzu Fengyun Lu. Seorang ajaib berada di peringkat 500 teratas. Apakah menurut Anda dia memerlukan 300 gerakan untuk mengalahkan Ji Yanglin, Long Xuan, dan Li Sengqi? 500. Bergerak. 700 gerakan. Lin Bai menggelengkan kepalanya sedikit, menatap Ji Qingqing dengan senyum masam dan berkata. Ji Qingqing tiba-tiba merasa tercerahkan saat Lin Bai mengatakan ini. Lin Bai berkata dengan tenang, kekuatan Zhang Yi setidaknya bisa berada di antara 500 teratas dalam catatan Fengyun Dongzu, dan 500 keajaiban teratas hanya membutuhkan 3 gerakan untuk mengalahkan Ji Yanglin. Di antara kalian saat aku mulai bertarung dengan Zhang Yi, saya sudah tahu bahwa Zhang Yi jelas-jelas menunda kompetisi dan tidak ingin kompetisi ini berakhir begitu cepat. Saya telah memikirkan mengapa dia melakukan ini. Kemudian, saya menemukan jawabannya. Lin Bai berkata sambil sedikit mencibir. Mendengar analisa Lin Bai, Zhao Hailan dan Yun Yihe terkejut,
mereka merasa perkataan Lin Bai masuk akal. Para pejuang yang bisa mengalahkan Zhao Hailan setidaknya termasuk di antara 500 jenius teratas di Dongzu Feng Yunlu. Karena sosok yang begitu kuat, bagaimana mungkin bisa mengalahkan Ji Yanglin, Long Xuan dan lainnya dengan ratusan keterampilan? Bagaimana dengan perekrutan? Zhao Hailan bertanya, apa yang sudah kamu ketahui? Lin Bai memandang Zhao Hailan seolah-olah dia idiot, dan berkata, dia mempermainkanmu. Dia mempermainkanmu. Dia ingin memberimu kesan bahwa dia baru saja menang tipis, dan menarikmu untuk menerima tantangan itu. Satu persatu. Dengan cara ini, dia benar-benar dapat menyapu bersih para jenius di seluruh alam Tailing dan mempermalukan alam Tailing. Jika dia mengalahkan Ji Yanglin dengan satu gerakan dari awal, Anda masih akan menerimanya satu persatu. Tantangan. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Zhao Hailan dan Yun Yihe tampak sedih dan berpikir diam-diam seperti yang dikatakan Lin Bai, jika Zhang Yi mengalahkan Ji Yanglin dengan satu gerakan dari awal, mereka tidak akan menantang Zhang Yi. Lin Bai menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berkata, akting buruk ini hanya bisa menipu kalian idiot. Ji Qingqing, bahkan jika kamu maju untuk melawan Zhang Yi sekarang, dia masih bisa mengalahkanmu dengan mudah, bahkan lebih baik dari Zhao Hai. Lebih mudah untuk menonton. Jadi, saya menyarankan Anda untuk tidak mengambil tindakan dan meninggalkan harapan untuk alam Tailing Anda. Jika Anda mengambil tindakan, begitu Anda kalah, kejeniusan alam Tailing akan musnah sepenuhnya. Dia sedang menunggu agar kamu mengambil tindakan sekarang dan kemudian menghancurkanmu. Lin Bai berkata dengan ringan. Setelah mendengar analisis Lin Bai, Zhao Hailan, Yun Yihe dan yang lainnya berbalik untuk melihat Zhang Yi di udara, dan melihat Zhang Yi menatap Ji Qingqing dengan senyuman di wajahnya. Tidak ada kepanikan dalam ekspresinya, dan dia melihat tenang dan tenang. Seolah-olah seperti yang dikatakan Lin Bai, Zhang Yi sedang menunggu Ji Qingqing mengambil tindakan. Jika ini benar-benar masalahnya, maka, Zhao Hailan berkata pada saat ini, tetapi sebelum dia selesai berbicara, dia merasa ada sesuatu yang tidak pantas, dia tampak serius dan mengerutkan kening dan berkata, hei, sekarang aku telah dipaksa masuk bahaya, tidak apa-apa untuk mengambil tindakan. Tidak, ini tidak seperti mengambil tindakan. Ekspresi Ji Qingqing berubah setelah mendengar analisis Lin Bai, dan dia juga merasa bahwa kata-kata Lin Bai masuk akal. Tapi sekarang Ji Qingqing menoleh ke belakang dan melihat bahwa di perahu roh dari 6 keluarga Tailing, prajurit yang tak terhitung jumlahnya sedang melihatnya. Bahkan beberapa tetua seperti Zhao Feiyun dan Ji Long Yuan sedang melihatnya. Ada keinginan dan kegilaan di mata mereka. Mereka berharap Ji Qingqing akan mengalahkan Zhang Yi dan menyelamatkan wajah Tailing Yu. Ji Qingqing memandang semua orang dalam diam dan bertanya kepada Lin Bai dengan suara rendah, jika saya mengambil tindakan, menurut Anda apa peluang saya untuk menang? Kurang dari 20%. Lin Bai berkata terus terang dan tegas. Mendengar Lin Bai mengatakan peluang Ji Qingqing untuk menang, mata Zhao Hailan dan Yun Yihe berubah karena terkejut, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, kurang dari 20%, apakah sangat rendah? Ji Qingqing adalah anggota Dongzu Feng Yunlu The Genius ke-570. Ji Qingqing mendengar ini dan berkata sambil tersenyum tipis, kurang dari 20%, jadi bukankah masih ada 10% peluang untuk menang? 10%? Itu sudah cukup. Setelah mengatakan itu akhirnya, Ji Qingqing tidak lagi ragu-ragu dan keluar dari perahu roh. Lin Bai sedang mengangkat botol anggur dan memasukkannya ke dalam mulutnya, tetapi ketika dia melihat Ji Qingqing telah keluar dari perahu roh, dia tampak terkejut dan berkata, beraninya kamu mengambil tindakan meskipun kurang dari 10%. Ji Qingqing berkata, lihatlah penampilan para prajurit di sekitarku, aku tidak bisa mengecewakan mereka. Lin Bai, pernahkah kamu mempertaruhkan hidupmu untuk melakukan sesuatu demi satu hal, hanya untuk tidak mengecewakan beberapa orang dan bekerja keras? Mungkin aku akan kalah, tapi aku tidak akan mundur. Mendengar kata-kata Ji Qingqing, Lin Bai mengangkat tangannya dengan teko anggur dan berhenti. Bab 1854 Penggarap Pedang. Ji Qingqing, pernahkah kamu mempertaruhkan hidupmu untuk melakukan sesuatu demi hal itu? Kamu hanya bekerja keras untuk tidak mengecewakan beberapa orang. Lin Bai sangat tersentuh ketika dia mendengar dua kata Ji Qingqing. Dalam perjalanannya, beberapa orang optimis terhadap Lin Bai, namun tidak ada yang tidak optimis terhadap Lin Bai. Lin Bai keluar dari kota Lingqi dengan semangat bela diri kelas 1 tingkat kuning, dan diremehkan serta diabaikan oleh terlalu banyak orang, tetapi Lin Bai masih bekerja keras untuk membuktikan dirinya kepada mereka yang menghargainya. Bagi Ji Bei, Lin Bai pernah menguasai sekte Lingjian. Bagi Lin Yue, Lin Bai pernah menantang istana Yuntai di Shanghai. Bagi Bai Xiao Xiao, sebelum perbatasan selatan kerajaan Shenwu, pedang Lin Bai membentang sejauh 1 juta mil, dan pedangnya pernah berfungsi sebagai sejuta singa. Demi Ye Suxin, Lin Bai pergi ke Lingnan, membuat puluhan juta musuh, mengalahkan Dong Qian, memenggal kepala Su Lihai, menghancurkan Su Chang, dan membunuh Ye Jianjun 9 kali.
Sekarang Lin Bai mendengar kata-kata Ji Qingqing, seolah-olah dia melihat dirinya sendiri saat itu. Tetapi pada saat ini, Ji Qingqing, di bawah tatapan prajurit domain Tailing, telah berjalan di depan Zhang Yi. Tailing Realm, Ji Qingqing, tolong beri pencerahan padaku, kata Ji Qingqing sambil menangkupkan tangan dan memberi hormat. Zhang Yi tersenyum dan berkata, tolong. Di perahu Roh Shenlong, ada banyak prajurit yang menyaksikan pertempuran saat ini. Dia tersenyum tipis dan berkata, saya melihat secara mendetail perahu roh di domain Tailing selama beberapa waktu. Hanya Ji Qingqing ini yang sedikit kuat. Ya, Ji Qingqing seharusnya dianggap sebagai jenius terkuat di domain Tailing sekarang. Setelah Zhang Yi mengalahkannya, Zhang Yi menyapu seluruh dunia dengan kekuatannya sendiri. Dia sangat bangga dengan alam roh. Di perahu roh naga ilahi, para prajurit dari alam naga ilahi berkata sambil tersenyum. Di perahu roh Shenlong, di antara kerumunan, ada seorang pria muda yang dikelilingi oleh para pejuang. Dia berkata sambil sedikit tersenyum, Ji Qingqing. Jenius ke-570 dalam catatan Feng Yun Dongzu dapat dianggap sebagai Zhang Yi lawanmu. Pemuda itu melirik buku di tangannya dan berkata sambil tersenyum tipis. Kakak senior Bai Dongfeng berkata. Namun, Zhang Yi adalah jenius peringkat 555 dalam catatan Feng Yun Dongzu. Ada jarak lebih dari 10 tempat antara Ji Qingqing dan Zhang Yi. Dia mungkin bukan milik Zhang Yi. Lawan. Pada saat ini, orang lain di samping pemuda ini berkata dengan ringan. Pemuda bernama Bai Dongfeng berkata sambil tersenyum tipis, dalam peringkat jenius di Dongzu Feng Yunlu, para pejuang di bawah sebenarnya memiliki kekuatan yang sama. Sebaliknya, para pejuang di atas hanya berjarak satu tempat. Perbedaannya ribuan mil. Zhang Yi di peringkat 555 dan Ji Qingqing di peringkat 570. Faktanya, kekuatan mereka hampir sama. Jika kita bisa menang, itu tergantung siapa yang memiliki pengalaman tempur lebih banyak di antara keduanya. Sedikit. Bai Dongfeng berkata dengan ringan. Mendengar apa yang dikatakan Bai Dongfeng, para prajurit di sekitarnya mengangguk setuju. Di udara, Ji Qingqing dan Zhang Yi saling berhadapan. Lin Bai dan para pejuang dari alam Tailing sedang menyaksikan duel di udara dengan cermat saat ini. Untuk beberapa alasan, Lin Bai memiliki isyarat ingin membantu Ji Qingqing menang. Setelah beberapa saat, Ji Qingqing dan Zhang Yi menggunakan keterampilan seni bela diri mereka dan mulai bertarung sengit di udara. Setelah 30 gerakan, Lin Bai tersenyum dan berkata, saya tidak menyangka kekuatan Ji Qingqing jauh lebih kuat dari prajurit lain dari alam Tailing. Tampaknya dia dan Zhang Yi memang lawan yang langka. Dan Zhang Yi tidak menunjukkannya penampilan apapun juga. Setenang saat saya berkompetisi dengan Zhao Hailan dan yang lainnya sebelumnya. Lin Bai sedikit mengangguk. Boom! Setelah keduanya bertabrakan, Zhang Yi mundur 100 meter, wajahnya sedikit pucat, tapi dia kemudian tersenyum dan berkata, namamu Ji Qingqing, kan? Ji Qingqing sedikit mengangguk. Zhang Yi tersenyum dan berkata, kamu memang sangat kuat. Kalau begitu, izinkan saya memperkenalkan diri lagi. Saya Zhang Yi dari domain naga ilahi, peringkat 555 di rekor Feng Yun Benua Timur. Ji Qingqing mendengar ucapan Zhang Yi kata-kata, dan segera berpikir dalam hati, Lin Bai telah meramalkan semua ini. Dia benar-benar salah satu dari 500 talenta terbaik di Dongzu Feng Yun. Setelah Zhao Hailan, Ji Yanglin dan yang lainnya mendengar Zhang Yi memperkenalkan kembali diri mereka, ekspresi mereka tiba-tiba terkejut, dan mereka tidak bisa tidak melirik ke arah Lin Bai. Mata mereka penuh dengan rasa ingin tahu, bagaimana prajurit di tingkat ke-7 Yang Sen ini ranah menyimpulkan nama peringkat Zhang Yi. Dan mereka melihat ke arah Lin Bai, yang sedang menonton kompetisi di udara, memegang botol anggur di tangannya dan minum anggur. Ji Qingqing berkata tanpa mengubah ekspresinya, Ji Qingqing, orang ke-570 dalam catatan Feng Yun Dongzu. Setelah mendengar ini, Zhang Yi menunjukkan sedikit kegembiraan di wajahnya dan berkata, akhirnya, ada orang tingkat lanjut yang bisa dilihat. Saya memiliki lawan di depan mata saya, Ji Qingqing, saya akan menyerang dengan seluruh kekuatan saya, Anda harus berhati-hati. Setelah mengatakan itu, Zhang Yi bergegas menuju Ji Qingqing, kekuatan yang luar biasa ini, dibandingkan dengan sebelumnya yang bersama Zhao Hailan dan Ji Yanglin ketika yang lain bertarung sengit, mereka menjadi beberapa kali lebih kuat. Zhang Yi mencibir dan berkata, bahkan jika kamu berada di peringkat 570, kamu masih bukan tandinganku hari ini. Aku, Zhang Yi, adalah seorang jenius yang ingin menyapu bersih alam Tailingmu hari ini. Zhang Yi Lenghe berkata dengan suara dingin, Ji Qingqing, menyerahlah, aku bisa menyelamatkanmu dari rasa sakit di kulitmu. Ji Qingqing memikul tekanan Zhang Yi dan berkata dengan dingin, kamu sedang bermimpi. Kamu keras kepala. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa apakah kamu lawanku? Seluruh tubuh Zhang Yi terguncang, dan kekuatan luar biasa menyapu udara, dan dia bergegas menuju Ji Qingqing dengan marah.
Di perahu roh Shenlong, Bai Dongfeng melihat Zhang Yi menyerang dengan seluruh kekuatannya, dan segera berkata sambil tersenyum, Zhang Yi mulai serius. Dengan gerakan ini, Ji Qingqing akan dikalahkan, dan hasilnya ditentukan. Dibandingkan dengan pengalaman bertarung sebenarnya, lebih baik Zhang Yi harus lebih kuat. Lin Bai, yang berada di Tailing Domain Spirit Boat, melihat Zhang Yi melakukan gerakan ini, dan cahaya di matanya yang berharap Ji Qingqing akan menang secara bertahap redup. Sekarang dia bisa melihat gerakan Zhang Yi. Di bawah serangan itu, Ji Qingqing akan dikalahkan. Pada saat ini, saat Bai Dongfeng dan Lin Bai mengira Ji Qingqing akan kalah, Ji Qingqing tiba-tiba mengeluarkan pedang tajam dari tas penyimpanannya. Memegang pedang erat-erat, tubuh Ji Qingqing segera dipenuhi dengan roh pedang setinggi langit, dan budidaya konsepsi artistik tahap akhir konsep spiritual Gale segera memenuhi udara, dan dia menyerang dengan satu pedang. Pedang ini menembus semua lapisan serangan Zhang Yi dan menjatuhkan Zhang Yi. Angin pedang yang membungkus pedang itu mendesing dan hampir memotong Zhang Yi menjadi beberapa bagian. Hah! Bai Dongfeng tertegun. Hah! Mata Lin Bai berbinar. Puff! Zhang Yi, yang terlempar ribuan meter jauhnya oleh pedang Ji Qingqing, penuh dengan luka pedang. Dia menatap Ji Qingqing dengan mata ngeri dan berkata, kamu sebenarnya adalah seorang kultivator pedang. Lalu apa yang kamu lakukan tadi? Sekarang, apakah kamu menyembunyikan kultivasimu? Baru kemudian Zhang Yi menyadari bahwa Ji Qingqing tidak menggunakan pedang sekarang. Ketika dia mengeluarkan pedangnya yang tajam, itu seperti dewa yang turun dari surga, memukuli Zhang Yi bola-balik, dan dia tertangkap basah. Ji Qingqing kembali menatap Lin Bai saat ini dan bertanya, sekarang. Berapa harganya? Lin Bai terkekeh dan berkata, 70%. Ketika Ji Qingqing mendengar kata-kata Lin Bai, dia segera berkata, cukup. Ji Qingqing terbang dengan pedang, dan cahaya pedang menusuk tenggorokan Zhang Yi. Bab 1855 Lin Bai mengambil tindakan. Pedang Ji Qingqing ditusuk dengan kecepatan dan momentum yang luar biasa, seperti pelangi. Awalnya, Ji Qingqing mendengar Lin Bai berkata bahwa dia sekarang memiliki peluang 70% untuk menang, jadi dia mencoba yang terbaik untuk mengalahkan Zhang Yi. Ketika Zhang Yi melihat serangan pedang Ji Qingqing yang tiba-tiba, wajahnya langsung menjadi panik, dan dia buru-buru menggunakan kekuatan spiritualnya untuk melawan, tetapi perisai spiritual yang dia kumpulkan langsung dihancurkan oleh pedang Ji Qingqing, dan dia terluka parah lagi. Batuk-batuk. Zhang Yi terbatuk keras saat dia melangkah mundur, wajahnya pucat, ekspresinya panik, dan ada sedikit keterkejutan di matanya. 90%. Lin Bai tersenyum dan menyesap anggur. Ji Qingqing, kalahkan dia. Ji Qingqing, bagus sekali. Dewi, kalahkan dia. Pada saat ini, para prajurit di alam Tailing bersorak untuk Ji Qingqing. Ini seperti Ji Qingqing mengalahkan Zhang Yi dan membiarkan para prajurit di domain Tailing disublimasikan. Sebaliknya, Zhang Yi dan para prajurit dari domain Shenlong tampak semakin marah. Beraninya kamu menyakitiku. Zhang Yi berkata dengan marah. Para prajurit dari wilayah naga ilahi berkata, Zhang Yi, kamu tidak akan kalah, kan? Kamu benar-benar akan kalah dari seorang prajurit dari wilayah tingkat rendah. Itu terlalu konyol. Para prajurit dari kata domain naga ilahi sambil mengejek. Mendengar bahwa tingkat kemenangannya adalah 90%, Ji Qingqing tidak lagi ragu-ragu, dan segera menghunus pedangnya lagi. Zhang Yi dipukuli berulang kali dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Pada saat ini, di perahu roh Shenlong, Bai Dongfeng mengerutkan kening dan memandang Zhang Yi, dan berkata dengan tenang, tidak masalah, Zhang Yi, karena kita memiliki hubungan yang baik di hari kerja, saya akan membantu Anda. Saat dia berbicara, suara Bai Dongfeng datang dari Shenlong. Unggahan perahu roh turun, Zhang Yi, serang perutnya. Ketika Zhang Yi mendengar ini, dia segera mengangkat kepalanya dan melihat ke perahu roh naga, dan berkata dengan ekspresi gembira, kakak senior Bai Dongfeng. Terima kasih Bai Dongfeng. Kakak senior, beri saya nasihat. Begitu Zhang Yi mendengar kata-kata Bai Dongfeng, dia segera berbalik dan menstabilkan kemundurannya. Menurut apa yang Bai Dongfeng berkata, dia menyerang perut Ji Qingqing dan meninju, menghancurkan pedang Ji Qingqing. Kekuatan itu mengenai perut Ji Qingqing. Puff! Ji Qingqing segera terluka parah dan terbang mundur, mengeluarkan seteguk darah dan tampak sedih. Kaki kiri. Bai Dongfeng berkata selanjutnya. Zhang Yi tampak sangat gembira, dan segera mengaktifkan kekuatan spiritualnya, meninju kaki kiri Ji Qingqing. Hanya terdengar suara, klik, dan kaki kiri Ji Qingqing langsung dipotong oleh pukulan Zhang Yi. Hahaha, kamu adalah seorang pejuang dari alam tingkat rendah, tetapi kamu masih ingin mengalahkanku. Kamu melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Wajah Zhang Yi menjadi sangat galak, dan dia berkata kepada Ji Qingqing dengan galak. Dua pukulan mengenai Ji Qingqing, menyebabkan luka serius, wajah Ji Qingqing pucat, rambutnya acak-acakan, dan dia panik sesaat. Seorang ahli sedang membimbing Zhang Yi.
Orang ini tidak sederhana. Dia benar-benar dapat melihat semua kekurangan di tubuh Ji Qingqing dalam sekejap, dan membuat Zhang Yi bersiap untuk mengatasi kekurangan ini tanpa gagal. Zhao Feiyun dan Ji Longyuan melihat jelek. Kata Zhao Hailan, Yun Yihe dan yang lainnya awalnya tampak gembira ketika mereka melihat Ji Qingqing akan menang. Namun, situasi di medan perang menjadi lebih buruk, dan Zhang Yi langsung jungkir balik. Sungguh tidak tahu malu. Lin Bai memegang botol anggur dan mendengus dingin, dengan sedikit rasa dingin di matanya, hanya saja dia melihat kekurangan pada tubuh Ji Qingqing berdasarkan pengalamannya yang lebih praktis. Dibandingkan dengan yang sebenarnya pengalaman bertempur, bagaimana aku bisa takut padamu? Sepanjang hidupku, Lin Bai, sejak aku membangkitkan semangat bela diriku, aku telah tidur dengan pedang di tanganku. Apakah kamu ingin membandingkan dengan yang sebenarnya pengalaman bertempur? Kalau begitu aku akan bermain denganmu. Lin Bai tersenyum dingin dan menyesap anggur. Pada saat ini, Zhang Yi sedang menyerang Ji Qingqing dengan ganas. Ji Qingqing jelas tidak berpengalaman dalam pertarungan sebenarnya. Alasan mengapa dia bisa melukai Zhang Yi dengan parah sebelumnya adalah sepenuhnya karena dia menyembunyikan keterampilan budidaya pedangnya dan membuat Zhang Yi lengah. Tapi sekarang, di bawah bimbingan Bai Dongfeng, Zhang Yi menjadi lebih kuat, membuat Ji Qingqing sulit untuk menolaknya. Lin Bai berkata dengan tenang, Ji Qingqing, serang bahunya dengan pedangmu. Ji Qingqing mendengar suara Lin Bai dengan panik. Dia berbalik dan menatap perahu roh dengan heran. Pria itu masih duduk di tanah. Memegang anggur botol di tangannya, dia tersenyum. Mendengar kata-kata Lin Bai, Ji Qingqing mengertakkan gigi, menyalurkan seluruh energi spiritualnya, dan menusuk langsung bahu Zhang Yi dengan pedangnya. Engah! Terdengar suara cipratan darah. Bahu Zhang Yi tertusuk pedang Ji Qingqing, dan daging serta darah beterbangan. Hati! Lin Bai segera berkata. Ji Qingqing mengikuti instruksi Lin Bai dan memukul Zhang Yi. Dia tidak terlalu memikirkannya. Setelah mendengar suara Lin Bai, dia menggerakkan pedangnya langsung ke arah jantung Zhang Yi. Zhang Yi tampak kaget dan buru-buru melangkah keluar. Pada saat ini, wajah Bai Dongfeng berkerut dan dia berkata, Zhang Yi, tolak pedangnya, lalu serang dia kembali. Ya, kakak senior Bai Dongfeng. Setelah Zhang Yi mendengar ini, sekelompok orang segera mengusir Ji Qingqing. Pedang dan dengan cepat dia menggunakan keterampilan tubuhnya dan menuju ke punggung Ji Qingqing. Lin Bai berkata, tahan nafasmu dan fokus, kendalikan pedang dengan hatimu, dan tusuk 3 inci di bawah ketiak dengan punggung tanganmu. Begitu Ji Qingqing mendengar kata-kata Lin Bai, dia segera mengayunkan pedang secara horizontal dan menusuknya. Ketiaknya sendiri. Ketika dia keluar, dia mendengar jeritan nyaring dari belakang. Ji Qingqing menoleh ke belakang dan melihat pedangnya tiba-tiba mengenai tinju Zhang Yi, memotong 3 dari 5 jari di tinjunya. Entah itu prajurit dari domain naga ilahi atau prajurit dari domain Tailing, semua orang di sekitar mereka memiliki ketakutan di mata mereka saat melihat pemandangan ini. Di antara para pejuang alam naga, ada master yang memberikan bimbingan kepada Zhang Yi. Dan di alam Tailing, sebenarnya ada seorang guru yang memberikan bimbingan kepada Ji Qingqing. Jelas sekali, master yang menunjukkan Ji Qingqing jauh lebih kuat daripada master yang menunjukkan Zhang Yi. Ji Qingqing tidak hanya menyelamatkan hari itu setiap saat, tetapi dia juga membiarkan Ji Qingqing memukul Zhang Yi dengan keras lagi dan lagi. Apa? Bai Dongfeng berkata tidak percaya. Segera, wajah Bai Dongfeng berubah galak dan dia berkata, Zhang Yi, gunakan seluruh kekuatanmu dan serang bahunya. Baik, Zhang Yi merespons dan segera mengerahkan seluruh kekuatan spiritualnya. Lin Bai terkekeh dan berkata, biarkan dia bertarung. Pukul pedang langsung ke halaman dan tusuk jantungnya. Desis. Mendengar suara Lin Bai, Zhao Hailan dan Yun Yihe, yang relatif dekat dengannya, menarik napas. Udara sejuk. Tidak hanya mereka, Zhao Feiyun dan Ji Longyuan juga kaget. Metode serangan Lin Bai benar-benar mengancam nyawa. Mengetahui bahwa Zhang Yi akan menyerang bahu Ji Qingqing, dan dengan seluruh kekuatannya, Lin Bai meminta Ji Qingqing untuk melepaskan pertahanannya dan membiarkan Zhang Yi menyerang bahunya. Pada saat yang sama, dia meminta Ji Qingqing untuk menyerang langsung ke atrium dan menembus hati Zhang Yi. Keduanya mematuhi pengaturan. Zhang Yi segera meninju bahu Ji Qingqing, dan pedang Ji Qingqing langsung mengenai jantung Zhang Yi. Jika kedua pukulan mereka mengenai, bahu Ji Qingqing akan terluka parah, tapi jantung Zhang Yi akan tertusuk oleh pedang Ji Qingqing. Tidak bagus. Bai Dongfeng berteriak pada saat ini, melompat keluar dari perahu roh naga ilahi, dan aura yang melonjak langsung jatuh dari langit. Momentum ini berubah menjadi kekuatan yang sangat besar, menghempaskan pedang Ji Qingqing dari jarak 3 inci di depan dada Zhang Yi. Hah! Sungguh tidak tahu malu. Pada saat ini, Lin Bai menamparkan tanah dengan satu tangan, melompat dari perahu roh keluarga Ji, menerbangkan pedang dari tas penyimpanannya, dan memukul bahu Ji Qingqing Zhang Yi. Tinjunya adalah terguncang terbuka.
Zhang Yi dan Ji Qingqing berdiri di udara berlumuran darah. Di depan mereka, dua pemuda muncul di udara seperti dewa yang turun dari bumi. Keduanya saling berpandangan saat ini. Bab 1856 Tinju Ilahi Pemburu. Dalam kilatan petir, Bai Dongfeng dan Lin Bai muncul di depan Zhang Yi dan Ji Qingqing. Ekspresi Zhang Yi dan Ji Qingqing serius, setelah saling memandang, mereka melihat bahwa luka mereka sangat serius, tubuh mereka berlumuran darah, dan kondisi mereka menyedihkan. Zhang Yi memukuli Ji Qingqing hingga mengalami banyak luka serius, dan serangan pedang Ji Qingqing hampir membunuhnya. Saudara senior Bai Dongfeng benar-benar jatuh. Saudara senior Bai Dongfeng. Ketika para prajurit di perahu roh Shenlong melihat pemuda itu berdiri di depan Zhang Yi, wajah mereka menunjukkan keterkejutan yang luar biasa. Bai Dongfeng berdiri di depan Zhang Yi dan kembali menatap Lin Bai. Dia memiliki wajah yang tampan, alis seperti pedang dan mata berbintang, dan sangat heroik. Dia memiliki temperamen yang bebas dan santai di sekujur tubuhnya, seperti seorang putra bangsawan. Ada cahaya dingin samar di matanya, menatap Lin Bai. Lin Bai tersenyum ringan, memandang Bai Dongfeng, dan menyesap anggur lagi dari termos. Bai Dongfeng berkata dengan dingin, ini hanyalah kompetisi seni bela diri biasa. Anda ingin menghasut Ji Qingqing untuk menyakiti orang lain dengan pedang, dan hampir melukai nyawa Zhang Yi. Lin Bai mencibir, seperti yang Anda katakan, ini hanya itu saja kompetisi seni bela diri yang sederhana. Mengapa Anda perlu memberikan nasihat kepada Zhang Yi, yang menyebabkan Ji Qingqing terluka parah di banyak tempat? Tidakkah menurutmu memalukan melakukan ini? Mungkinkah hanya itu saja prajurit dari alam naga seperti ini? Apakah kamu orang yang tidak tahu malu? Lin Bai mendengus dingin, suaranya tidak keras atau pelan, cukup untuk didengar semua prajurit. Ketika Bai Dongfeng mendengar kata-kata Lin Bai, wajahnya tiba-tiba menjadi dingin, dan cahaya dingin yang terkondensasi di matanya menjadi lebih kuat. Ketika dia menatap Lin Bai, niat membunuh yang samar memenuhi udara darinya. Lin Bai memegang pedang iblis di satu tangan dan botol anggur di tangan lainnya, dia tersenyum dan menyesap anggur, sama sekali tidak mempertimbangkan niat membunuh Bai Dongfeng. Memprovokasi saya. Bai Dongfeng menatap Lin Bai dengan dingin, dan setelah sekian lama, dia bertanya dengan dingin. Lin Bai tersenyum dan berkata, apakah kamu begitu tidak berpendidikan di domain Shenlong sehingga kamu tidak tahu bagaimana meminta maaf ketika kamu melakukan kesalahan? Bai Dongfeng mencibir, hahaha, jika kamu ingin aku meminta maaf, aku tidak akan melihat apakah kamu memiliki kemampuan. Jika kamu bisa mengalahkanku, maka Bai akan berlutut dan meminta maaf. Tetapi jika kamu tidak memiliki kemampuan itu, maka keluarlah dari sini. Bai tidak mau repot-repot berdebat denganmu, seorang pejuang di alam dewa yang tingkat ketujuh, jadi buang-buang kata-katamu. Bai Dongfeng berkata sambil mencibir. Membanjiri orang dengan kekuatan. Bai Dongfeng juga tahu bahwa dia salah dengan menunjuk Zhang Yi dan melanggar aturan kompetisi, tetapi dia tidak ingin meminta maaf. Seorang prajurit dari 9 alam meminta maaf kepada seorang prajurit dari alam tingkat rendah. Jika ini menyebar, saya khawatir orang akan tertawa terbahak-bahak, yang juga merupakan rasa malu dan terhina. Oleh karena itu, Bai Dongfeng berkata jika Lin Bai bisa mengalahkannya, dia akan berlutut dan meminta maaf, jika tidak, maka dia akan berhenti mengganggunya. Sepertinya kamu sangat percaya diri dengan kultivasimu sendiri. Lin Bai berkata sambil terkekeh sambil memegang botol anggur. Bai Dongfeng mencibir dan berkata, tidak, meskipun tingkat kultivasi Bai tidak tinggi, itu lebih dari cukup untuk berurusan denganmu, seorang pejuang di alam dewa yang tingkat ketujuh. Lin Bai terkekeh dan berkata, oke, saya akan memukulmu sampai kamu berlutut dan meminta maaf. Lin Bai berkata sambil mencibir. Ketika Bai Dongfeng mendengar kata-kata Lin Bai, dia tertegun dan bertanya dengan sedikit kebingungan, apakah kamu akan melawanku? Dengan budidaya seni bela dirimu di alam Yangshen tingkat ketujuh. Lin Bai berkata, mengapa tidak? Hahaha. Ketika Bai Dongfeng mendengar ini, dia tertawa terbahak-bahak pada awalnya, kemudian matanya mengeras, dan dia berkata dengan cahaya dingin, baiklah, kalau begitu aku akan memberimu pelajaran hari ini. Ketika para prajurit di domain Tailing mendengar bahwa Lin Bai hendak melawan Bai Dongfeng, telapak tangan mereka berkeringat. Semua orang termasuk Zhao Feiyun dapat melihat bahwa Bai Dongfeng lebih kuat dari Zhang Yi yang baru saja menyerang. Lebih dari sedikit. Apakah saya salah dengar? Apakah prajurit di alam dewa yang tingkat ketujuh ini akan melawan Bai Dongfeng? Ayo pergi, apakah begitu banyak orang yang ingin mati akhir-akhir ini? Saudara senior Bai Dongfeng adalah seorang kultivator yang sempurna alam dewa yang. Dan bahkan si jenius peringkat 150 di catatan Feng Yundongzu, bagaimana dia bisa menjadi lawan kakak senior Bai Dongfeng? Ketika para prajurit di perahu roh Shenlong mendengar bahwa Lin Bai hendak melawan Bai Dongfeng, mereka langsung tertawa. Berdiri. Ketika mata mereka menatap Lin Bai, mereka penuh belas kasihan dan sarkasme.
Bai Dongfeng memandang Lin Bai dengan dingin dan berkata, hari ini aku pasti akan membuatmu membayar harganya. Lin Bai berkata, ayo kita bertindak. Pada saat ini, Ji Qingqing kembali ke perahu roh dan mengambil beberapa ramuan untuk menyembuhkannya. Luka, dan Zhang Yi juga dengan bijak kembali ke perahu roh di domain Shenlong. Di udara, hanya lawan Lin Bai dan Bai Dongfeng yang tersisa. Jika aku ingin mengalahkanmu, aku hanya perlu satu gerakan. Udara dingin muncul di wajah Bai Dongfeng, dan di telapak tangannya, gelombang kekuatan yang kuat mengembun. Segera, dia mengepalkan tinjunya dengan 5 jari dan meninju Lin Bai. Kekuatan serangan ini begitu kuat hingga mengguncang langit dan bumi. Sebuah pukulan kuat menghantam pintu bagian dalam. Lin Bai segera memegang botol anggur di satu tangan dan mengangkat pedang iblis dengan tangan lainnya dan menebas ke depan dengan ganas. 4 energi pedang keluar, membunuh Bai Dongfeng. Pukulan itu diblokir. Apa? Dia benar-benar memblokir pukulan kakak senior Bai Dongfeng. Dia adalah seorang prajurit di alam dewa yang tingkat ke-7. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Para prajurit di perahu roh Shenlong semuanya berseru. Mereka melihat Lin Bai memblokir pukulan Bai Dongfeng, sungguh luar biasa. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana Anda, seorang prajurit di alam dewa yang tingkat ke-7, bisa memblokir pukulan saya? Bai Dongfeng berkata dengan sedikit terkejut. Lin Bai terkekeh dan berkata, tunjukkan keahlianmu yang sebenarnya, jika tidak, kamu pasti akan kalah hari ini. Kamu tidak hanya akan kalah, tetapi kamu juga harus berlutut dan mengakui kesalahanmu. Wajah Bai Dongfeng langsung berubah menjadi ganas, dan dia meraung, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa setelah memblokir pukulan Bai, kamu dapat mengalahkanku hari ini? Itu hanya mimpi. Rumble. Seluruh tubuh Bai Dongfeng terguncang, dan kekuatan luar biasa memenuhi udara. Kekuatan seni bela diri tingkat raja bergema di seluruh dunia. Tinju ilahi pemburu. Keterampilan seni bela diri Bai Dongfeng diaktifkan dan dia menyerang Lin Bai. Ada ledakan di langit, dan pukulan Bai Dongfeng menyebabkan dunia bergetar dan kehampaan berputar. Namun, setelah pukulan ini, Lin Bai berjalan keluar dengan tenang, mengangkat termos dan menyesap anggur. Dia terkekeh dan berkata, apakah ini yang mampu kamu lakukan? Bai Dongfeng menatap matanya saat ini. Dengan ekspresi terkejut yang kuat, dia menatap Lin Bai dan berseru tak percaya, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin kamu tidak terluka oleh pukulan ini? Saya sudah meminta Anda untuk memukul 2 kali terlebih dahulu, lalu apa selanjutnya? Turun dan ambil pedangku. Setelah Lin Bai menyesap anggur, pedang iblis itu tiba-tiba bergetar, dan pedang setinggi langit memenuhi udara. Formula pedang satu kata. 1 pukulan horizontal dan 1 pukulan vertikal. Kekuatan formula pedang satu kata meledak lagi, dan sebuah pedang menghantam bagian atas kepala Bai Dongfeng. Niat pedang yang mengerikan dan kekuatan pedang memenuhi langit bagaikan ujung dunia. Berhantu. Cahaya pedang yang lebih kuat dari matahari, bulan dan bintang diarahkan ke bagian atas kepala Bai Dongfeng. Bab 1857 Cairan Spiritual. Wajah Bai Dongfeng menjadi pucat dalam sekejap. Dalam pedang ini, dia benar-benar merasakan jejak kematian, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak, mencoba menghindari kekuatan pedang ini. Bai Dongfeng dengan cepat mengumpulkan kekuatan spiritualnya dan memadatkannya menjadi kekuatan perlindungan tubuh. Tapi ketika pedang Lin Bai jatuh, itu langsung memotong semua kekuatan pelindung di tubuh Bai Dongfeng, dan bahkan menebas bagian atas kepala Bai Dongfeng tanpa bisa dihentikan. Berdengung. Nafas dingin pada pedang Lin Bai membuat seluruh tubuh Bai Dongfeng gemetar tak terkendali. Wow! Pedang menakutkan ini tiba-tiba berhenti ketika mengenai bagian atas kepala Bai Dongfeng, dan ujung dingin pedang iblis itu menyentuh 3 inci di depan tenggorokan Bai Dongfeng. Bai Dongfeng tercengang, dia tidak pernah menyangka akan dikalahkan oleh Lin Bai. Jika Lin Bai tidak ingin Bai Dongfeng berlutut dan mengakui kesalahannya, dia mungkin akan membunuh Bai Dongfeng secara langsung dengan pedang ini. Akui kesalahanmu, jika tidak kamu akan mati. Kata Lin Bai ringan. Meskipun Bai Dongfeng melihat pedang tajam Lin Bai di depan tenggorokannya, dia masih berkata dengan wajah dingin, minta aku untuk mengakui kesalahanku kepada sekelompok prajurit tingkat rendah, aku, Bai Dongfeng, tidak bisa melakukannya. Kalau begitu kamu memilih mati. Sudah. Lin Bai mencibir. Bai Dongfeng berkata dengan tekad, kamu berani membunuhku. Aku adalah seorang pejuang dari alam naga, dan aku bukanlah sesuatu yang dapat dimanipulasi oleh para pejuang tingkat rendah dari alam sesuka hati. Lin Bai mendengus dingin, mendengar bahwa Bai Dongfeng menolak untuk mengakui kesalahannya. Dan segera ujung pedang itu tiba-tiba terdorong ke depan, hendak menembus tenggorokan Bai Dongfeng. Awalnya, pedang tadi akan membunuhmu, tapi aku hanya menyelamatkan hidupmu karena aku menginginkanmu untuk berlutut dan mengakui kesalahanmu. Tetapi karena kamu menolak mengakui kesalahanmu seperti yang telah disepakati, aku akan menerima hidupmu. Lin Bai menikam dengan pedang,
hendak menusuk tenggorokan Bai Dongfeng. Pada saat ini, udara dingin menyelimuti Bai Dongfeng, dan dia mengerti bahwa Lin Bai benar-benar akan membunuhnya. Tepat ketika Lin Bai hendak mengambil nyawa Bai Dongfeng, angin sepoi-sepoi datang dari perahu roh Shenlong, dan tubuh Bai Dongfeng langsung tersapu, dan dipindahkan ke perahu roh Shenlong, memungkinkan Lin Bai menggunakan pedang ini. Lin Bai mengayunkan pedangnya ke udara dan menatap perahu roh Shenlong. Pada saat ini, di atas perahu roh Shenlong, seorang lelaki tua dengan rambut putih dan janggut sedang duduk bersila di kehampaan. Wajahnya semerah bayi, dengan sedikit senyuman di wajahnya, tetapi tanpa senyuman apapun. Niat membunuh. Kematian dan kesulitan. Saat Lin Bai melihat lelaki tua ini, dia sudah menyadari bahwa kultivasi lelaki tua ini adalah bahwa dia adalah orang yang kuat dalam kematian dan kesulitan yang melampaui alam hidup dan mati. Bai Dongfeng diselamatkan oleh lelaki tua itu, dengan ekspresi terkejut di wajahnya untuk waktu yang lama, dia memandang lelaki tua di sampingnya, mengepalkan tinjunya dan berkata, "Terima kasih, Senior Zuo Hao, karena telah menyelamatkanku." Orang tua itu menoleh sedikit dan melirik ke arah Bai Dongfeng. Berkata dengan lembut, "Bai Dongfeng, kamu meremehkan musuh." Bai Dongfeng berkata dengan tatapan agak menyesal, "Ya, Senior Zuo Hao, jika kamu memberiku kesempatan, aku tidak akan dikalahkan dengan mudah." Orang tua itu berkata dengan tenang, "Bai Dongfeng, kejadian ini bisa dianggap sebagai pelajaran bagimu. Sekarang kita sudah dekat dengan lautan para dewa dan iblis, tidak ada satupun pejuang di sini adalah karakter yang sederhana. Mungkin Anda berpikir bahwa seseorang yang terlihat seperti dia bukanlah orang yang baik sama sekali. Seorang pejuang yang tidak dapat melihat Anda, dia mungkin adalah seorang jenius yang tiada taranya. Mungkin Anda berpikir bahwa pejuang yang menempati peringkat di puncak catatan Feng Yun Dongzu adalah seorang master, tapi mungkin dia hanya sia-sia dengan nama palsu. Lautan Dewa dan Iblis, penilaian magang. Pemenang akan naik menjadi dewa, dan yang kalah akan menjadi iblis di dalam jurang. Jika kamu tidak menyingkirkan kesombongan itu, aku khawatir prajurit manapun dapat dengan mudah mengalahkanmu dalam ujian magang." Zuo Hao berkata dengan ringan. Bai Dongfeng berkata, "Terima kasih, Senior Zuo Hao, atas nasihatmu." Zuo Hao mengangguk sedikit, berdiri saat ini, memandang Lin Bai dan berkata, "Teman kecilku, masalah ini adalah kesalahan domain naga ilahiku. Saya, Zuo Hao, mewakili domain naga ilahi." Prajurit tersebut meminta maaf kepada prajurit dari domain Tailing. Zuo Hao menangkupkan tinjunya dan memberi hormat dengan hormat. "Ada 10 kilogram cairan spiritual di sini, yang dapat dianggap sebagai sedikit kompensasi untukmu." Zuo Hao tersenyum sedikit, mengeluarkan botol giok dari tas penyimpanan, dan melemparkannya ke Lin Bai. Lin Bai memegang botol giok dan membukanya. Ada cairan berisi senjata spiritual di dalamnya. Lin Bai tidak tahu apa itu cairan spiritual, jadi dia diam-diam mengerutkan kening dan berkata. Para prajurit di perahu roh domain Shenlong melihat kerutan Lin Bai dan segera tersenyum dan berkata, "Lihat penampilan pria ini, dia sepertinya tidak tahu apa itu cairan spiritual." Oh, mereka adalah sekelompok orang udik yang belum pernah melihat cairan spiritual. Dunia, Shenlong para prajurit di domain Spirit Bot semua memandang Lin Bai dan mencibir. Zuo Hao tertawa pelan dan berkata, "Temanku, cairan spiritual disebut juga cairan batu spiritual. Ini adalah manifestasi dari likuidasi batu spiritual, tetapi energi spiritual dalam cairan spiritual 10 kali lebih banyak daripada energi spiritual. Batu. Botol ini adalah cairan spiritual tingkat rendah. Beratnya total 10 kg, yang setara dengan nilai 10 miliar batu spiritual. Di 9 domain dan Akademi Dongzu, para pejuang menggunakan cairan spiritual sebagai mata uang perdagangan. Tentu saja, cairan spiritual ini cairan tersebut juga dapat diminum oleh para pejuang untuk secara langsung memurnikan kekuatan spiritual di dalamnya. Zuo Hao terkekeh. Ketika Lin Bai mendengar penjelasan Zuo Hao, matanya langsung berbinar, dan dia menjadi sangat ingin tahu tentang cairan spiritual ini. "Haha, kamu secara alami akan mengetahui hal-hal ini ketika kamu tiba di Akademi Dongsu." Zuo Hao berkata sambil tersenyum tipis, "Ngomong-ngomong, kamu masih belum tahu nama belakang teman kecilmu." Lin Bai mengepalkan tinjunya dan berkata, "Aku di hutan." Bai. Mendengar Lin Bai mengumumkan dirinya, Zuo Hao memutar matanya dan memindai nama-nama di catatan Dongzu Feng Yun di benaknya satu per satu, dan akhirnya menemukan nama Lin Bai. Dia memandang Lin Bai dengan sedikit terkejut. Zuo Hao awalnya berpikir bahwa orang-orang yang bisa mengalahkan Bai Dongfeng setidaknya berada dalam 200 teratas. Mendengar nama Lin Bai, Zhao Feiyun juga menyipitkan matanya dan berseru, "No. 505 di Dongzu Feng Yun Lu, wilayah dunia, Lin Bai." Seseorang di Menara Tianbao benar-benar menulis ulasan untuknya. Ya Tuhan, apakah ulasannya sangat tinggi? Zhao Feiyun berkata dengan terkejut. Jilong Yuan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa komentar tentang Menara Tianbao?
Mendengar ini, bahkan Ji Qingqing, Ji Yanglin, Zhao Hailan dan talenta terkenal lainnya juga menoleh. Meskipun mereka semua jenius di Dongsu Feng Yunlu, mereka hanya memiliki peringkat dan belum menerima komentar. Menurut legenda, hanya seorang jenius tiada taraf yang akan menerima reputasi Menara Tianbao. Zhao Feiyun berkata, bangkit dari awal yang sederhana, biasa dalam hidup dan mati, ilmu pedangnya tak tertandingi di dunia, dan bakatnya dalam ilmu pedang tak tertandingi di dunia. Evaluasi yang begitu tinggi. Ji Longyuan dan Ji Qingqing sama-sama terkejut. Senior Zuo Hao berkata dengan ekspresi sedih, teman kecil Lin Bai, pengetahuannya tentang ilmu pedang ada di seluruh dunia, dan bakatnya dalam ilmu pedang tidak ada bandingannya di dunia. Setelah melihatnya hari ini, tampaknya apa yang dikatakan Tian Baolou benar. Lin Bai tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Tapi kemudian, Zuo Hao mengerutkan kening dan berkata, wilayah 10.000 kerajaan. Anda sebenarnya berasal dari wilayah 10.000 kerajaan. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa kamu begitu terkejut, senior? Zuo Hao terkekeh dan berkata, teman kecil, karena kamu berasal dari wilayah 10.000 kerajaan. Di ranah 10.000 kerajaan, saya ingin mengingatkan Anda bahwa para pejuang dari ranah 10.000 negara harus lebih berhati-hati saat berada di kota abadi yang terbuang. Kalau begitu, sampai jumpa di kota abadi yang terbuang. Lin Bai memandang Zuo Hao dengan ragu, tidak memahami Zuo Hao. Apa maksud kalimat terakhir Hao? Mengapa para pejuang dari ranah segala bangsa harus lebih berhati-hati dalam baniset kota abadi? Kemudian, Zuo Hao kembali ke perahu roh naga ilahi dan menghilang tanpa jejak. Setelah Bai Dongfeng menatap Lin Bai dengan dingin, dia kembali ke perahu roh naga ilahi. Perahu roh naga ilahi yang besar dan agung ini segera berlayar dan memasuki lautan para dewa dan iblis. Lin Bai, sebaliknya, memegang botol cairan spiritual di tangannya dan kembali ke kayu lapis keluarga Ji sambil tersenyum. Bab 1858 Ji Yanglin yang menjijikkan. Lin Bai mengambil botol giok dan kembali ke perahu roh keluarga Ji. Pada saat ini, semua prajurit di alam Tailing memandang Lin Bai dengan ngeri, dengan kekaguman yang tak ada habisnya di mata mereka, dan mereka semua mengepalkan tangan dan memberi hormat pada Lin Bai. Jika Lin Bai tidak memberikan nasihat kepada Ji Qingqing hari ini, aku khawatir Ji Qingqing tidak akan bisa menang. Dan kemudian saya mengetahui bahwa Lin Bai adalah jenius peringkat 505 dalam catatan Feng Yun Dongsu, dan saya lebih menghormatinya. Anda harus tahu bahwa jenius peringkat tertinggi di domain Tailing tahun ini adalah Ji Qingqing, dan dia berada di peringkat 500. Hanya 70 rakyat. Namun, di antara orang-orang ini, beberapa menghormati Lin Bai, tetapi tidak ada yang membenci Lin Bai. Ketika Lin Bai mendarat di perahu roh keluarga Ji, mata Ji Yanglin menjadi ganas, matanya penuh kejahatan, tetapi lebih banyak kecemburuan. Bagaimana dia bisa berada di peringkat 505? Tian Baolou benar-benar buta. Dia berada di peringkat 505, dan saya hanya berada di peringkat 890. Ini tidak adil, dan saya tidak menerimanya. Saya mengerti dengan jelas. Lebih baik dari dia. Ji Yanglin berkata dengan percaya diri di dalam hatinya. Lin Bai kembali ke perahu roh keluarga Ji, mengabaikan semua orang, dan langsung masuk ke perahu roh. Tetapi saat ini, Ji Yanglin berkata dengan marah, Lin Bai, berhenti, simpan cairan spiritual di tanganmu. Ini adalah permintaan maaf dan kompensasi yang diberikan oleh para pejuang alam naga kepada alam Tailing kami. Ini, milik Tailing kami. Alam, dari alam spiritual. Ji Yanglin berkata dengan dingin. Mendengar kata-kata Ji Yanglin, Lin Bai sedikit terkejut, dan senyuman di wajahnya perlahan menyempit, menunjukkan sedikit rasa dingin. Pada saat ini, tidak hanya Lin Bai yang bingung, Ji Qingqing, Zhao Hailan, Yun Yihe dan lainnya juga menunjukkan rasa jijik terhadap Ji Yanglin. Meskipun ini adalah kompensasi dari para prajurit dari domain naga ilahi kepada para prajurit dari domain Tailing, jika Lin Bai tidak mengambil tindakan untuk mengalahkan Bai Dongfeng, bagaimana domain naga ilahi dapat memberikan kompensasi kepada mereka? Oleh karena itu, cairan spiritual ini seharusnya menjadi milik Lin Bai. Tapi sekarang Ji Yanglin jelas ingin main-main, yang membuat Ji Qingqing, Yun Yihe, Zhao Hailan dan lainnya sangat muak. Tatapan para prajurit di sekitarnya memandang Ji Yanglin dengan tidak ramah. Ji Yanglin mengangkat kepalanya dan berkata dengan dingin, mengapa kamu menatapku seperti ini? Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Bukankah ini kompensasi yang diberikan kepada kita oleh para pejuang alam naga? Bukankah itu seharusnya milik kita? Yun Yihe mencibir saat ini. Ji Yanglin, apakah kamu masih ingin tidak tahu malu? Zhao Hailan berkata dengan dingin, keluarga Ji yang lebih tua, jika semua pejuang keluarga Jimu begitu berbudi luhur, maka menurutku tidak ada dari 6 keluarga besar di domain Tailing perlu di rumah Yuki, agar tidak mempermalukan domain Tailing kita di masa depan. Bahkan Ji Qingqing berkata dengan dingin, Ji Yanglin, cairan spiritual ini milik Lin Bai.
Kata Lin Bai sambil tersenyum saat ini, Ji Yang Lin benar, ini adalah kompensasi yang diberikan kepadamu oleh alam naga. Saya hanya ingin tahu tentang cairan spiritual, jadi saya ingin melihatnya lebih jauh. Tapi karena Ji Yang yang membawanya, maka cairan spiritual ini, Lin Yi meletakkannya. Setelah mengatakan itu, Lin Bai meletakkan cairan spiritual di udara, botol giok melayang di udara, dan Lin Bai kembali ke kamar. Cukup banyak, Ji Yang tersenyum bangga. Sambil berbicara, Ji Yang berjalan mendekat dan ingin menyimpan botol giok, dia juga berkata, Zhao Hailan, Yun Yihe, jangan khawatir, saya tidak akan menikmati cairan spiritual ini sendirian, pasti akan ada orang seperti Anda. Satu bagian, kalian menjadi orang baik, dan biarkan aku, Ji Yang menjadi orang jahat. Ji Yang tampak seperti sedang mengorbankan hidupnya. Mendengar perkataan Ji Yang Yun Yihe berkata dengan marah, Ji Yang Yun pasti tidak akan menginginkan setetes cairan spiritual ini. Saya telah mengatakan bahwa cairan spiritual ini milik saudara Lin Bai. Siapa yang berani melakukan ini hari ini? Jika Anda memegang cairan spiritual, kamu adalah musuh keluarga Yunku. Yun adalah tuan muda keluarga Yun. Kata-kata Yun mewakili arti keluarga Yun di domain Tailing. Ji Yang kamu berani menyentuhku. Dengan botol giok itu, kami, keluarga Yun, akan memulai perang denganmu. Yun Yihe maju selangkah dan meraung dengan marah. Mengikuti raungan Yun Yihe, tetua keluarga Yun segera keluar dan berkata dengan tenang, saya harus mematuhi perintah Tuan Muda. Hari ini Tuan Muda berkata bahwa dia akan berperang dengan keluarga Ji, lalu keluarga Yun akan bertarung dengan keluarga Ji. Ayo kita mulai perang. Para prajurit dari keluarga Yun juga menanggapi satu demi satu, tidak ada yang berani melanggar perintah Tuan Muda. Ji Yang tertegun, menatap Yun Yihe dengan marah dan berkata, Yun Yihe, kamu gila. Yun Yihe mencibir. Dia berkata, seorang pria menyukai uang dan mendapatkannya dengan cara yang pantas. Yun bukanlah orang sepertimu yang akan melakukan apapun untuk mendapatkan keuntungan. Ji Yang kamu benar-benar mempermalukan alam Tailing. Zhao, itu yang kamu maksud juga. Pada saat ini, Zhao Hailan tiba-tiba berdiri di samping Yun Yihe. Ji Yang memandang Zhao Hailan dengan mata terbelalak dan berkata dengan tidak percaya, Zhao Hailan, Yun Yihe tidak tahu hubungan yang kuat, bukan? Saya akan mendapatkan cairan spiritual ini, dan ini bukan hanya untuk saya, kamu harus mendapat bagianmu. Ji Yang memandang Zhao Hailan dan berkata. Zhao Hailan terkekeh dan berkata, Ji Yang kamu sombong dan sombong. Hari ini, kamu hampir mendorong alam Tailing ke dalam jurang kehancuran abadi. Untungnya, usaha Ji Qingqing sia-sia, dan saudara Lin Bai ada di sana untuk mengendalikan situasi. Jika tidak, domain Tailing tidak hanya akan dipermalukan hari ini, tetapi keluarga Ji Anda pasti akan diserang oleh ribuan prajurit di domain Tailing ketika Anda kembali ke domain Tailing. Lin Bai dan Ji Qingqing memiliki hubungan yang hebat pengaruhnya pada keluarga Jimu. Alih-alih membalas kebaikanmu, kamu malah menyakiti orang lain dengan kata-katamu. Zhao bahkan tidak repot-repot bergaul dengan penjahat sepertimu. Seperti yang dikatakan saudara Yun, cairan spiritual ini seharusnya menjadi milik saudara Lin Bai. Siapapun yang berani terlibat akan menjadi yang pertama di keluarga Zhao saya. Tidak, saudara Yun adalah tuan muda dari keluarga Yun, dan Zhao juga tuan muda dari keluarga Zhao. Kata-kata Zhao mewakili keluarga Zhao di domain Tailing. Zhao Hailan berkata dengan tajam dan keras. Mata Zhao Feiyun berbinar saat ini, dan ketika dia melihat Zhao Hailan, matanya penuh ekstasi dan bahkan lebih lega. Saya khawatir bahkan Zhao Feiyun tidak menyangka bahwa Zhao Hailan akan tumbuh begitu besar setelah kejadian hari ini. Ketika Zhao Hailan baru saja berbicara, dia memang memiliki keberanian sebagai seorang pemimpin keluarga. Keluarga Zhao memiliki penerus. Zhao Feiyun menatap punggung Zhao Hailan dan berkata dengan gembira. Pada saat ini, Zhao Feiyun keluar dengan serius dan berkata, kata-kata tuan muda adalah arti dari keluarga Zhao saya. Saya, Zhao Feiyun, pasti akan mematuhi perintah tuan muda. Mendengar kata-kata Zhao Feiyun, Zhao Hailan sedikit terkejut dan berbalik ketika dia melihat ke arah Zhao Feiyun, matanya menunjukkan keterkejutan. Dia awalnya berpikir bahwa Zhao Feiyun akan memarahinya. Namun perkataan Zhao Feiyun menunjukkan bahwa Zhao Feiyun mengenali identitas tuan muda Zhao Hailan. Ini adalah sebuah pengakuan. Ini juga merupakan bentuk dukungan. Anda harus tahu bahwa Zhao Feiyun memiliki kekuatan yang tidak memenuhi syarat dalam keluarga Zhao. Dia adalah salah satu nenek moyang keluarga Zhao, tidak mudah untuk mendapatkan pengakuan dan dukungannya. Zhao Feiyun tersenyum pada Zhao Hailan. Setelah menerima pengakuan dan dukungan Zhao Feiyun, Zhao Hailan menjadi lebih percaya diri dan memandang Ji Yang dengan dingin. Ji Qingqing memegang pedang tajam di tangannya, berjalan ke arah Ji Yang dan berkata dengan dingin, Ji Yang jangan paksa aku untuk mengambil tindakan. Ji Yang berkata kepada
Ji Qingqing dengan tidak percaya, Qingqing, bahkan apakah kamu berpikir aku melakukan sesuatu yang salah? Ji Qingqing tidak berkata apa-apa, tanpa ekspresi. Tetapi ketika Ji Yanglin melihat penampilan Ji Qingqing, dia langsung tersenyum dingin, oke, Yun Yihe, Ji Qingqing, Zhao Hailan, kalian semua sangat baik. Saya tidak menginginkan cairan spiritual ini lagi. Ji Yanglin segera pergi dengan amarah di lengan bajunya. Ji Longyuan menggelengkan kepalanya sedikit dan melihat punggung Ji Yanglin, lalu menatap Yun Yihe dan Zhao Hailan, dan berkata dengan lembut, setelah kejadian ini, Yun Yihe dan Zhao Hailan berubah menjadi kupu-kupu dan menjadi bertanggung jawab. Keluarga Yun dan keluarga Zhao memiliki penerusnya. Tapi Ji Yanglin masih seperti ini. Lumpur tidak bisa menahan tembok. Sepertinya dalam waktu dekat, keluarga Ji mungkin. Ji Longyuan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan senyum pahit. Bab 1859 Lautan Dewa dan Setan. Dibuang ke kota abadi. Lin Bai kembali ke kamar dan duduk, siap berlatih. Tapi saat ini, ada sedikit suara ketukan di pintu, yang membuat Lin Bai merasa sedikit aneh. Sudah 1,5 bulan penuh sejak dia tiba dengan perahu roh keluarga Ji. Tidak ada yang pernah mengetuk pintu Lin Bai, bahkan Ji Qingqing pun tidak. Dan siapa yang akan datang ke Lin Bai saat ini? Lin Bai membuka pintu dengan rasa ingin tahu dan melihat Yun Yihe, Zhao Hailan dan Ji Qingqing berdiri di depan pintu. Saudara Lin Bai. Saudara Lin Bai. Yun Yihe dan Zhao Hailan berteriak sambil tersenyum dan mengepalkan tangan mereka. Lin Bai tersenyum sedikit dan berkata, kalian bertiga baru saja bertempur dalam pertempuran, dan kalian sedikit banyak terluka. Jika kalian tidak pergi untuk menyembuhkan luka kalian sekarang, apa yang kalian lakukan di sini? Yun Yihe berkata, baru saja Ji Yanglin itu terlalu kasar, kami di sini untuk mengembalikan cairan spiritual. Lin Bai tersenyum dan berkata, tidak harus seperti ini. Cairan spiritual adalah kompensasi yang diberikan kepadamu oleh naga alam, dan itu seharusnya menjadi milikmu. Zhao Hailan berkata, itu dikatakan, tetapi jika saudara Lin Bai tidak mengambil tindakan untuk mengalahkan Bai Dongfeng, bagaimana alam naga bisa menempatkan kita di mata mereka, apalagi kompensasi apapun atau permintaan maaf. Karena, saudara Lin Bai menggunakan kekuatannya sendiri untuk melawan, maka tentu saja, itu milik saudara Lin Bai. Saat dia berbicara, Ji Qingqing mengeluarkan botol giok dari tas penyimpanan dan menyerahkannya kepada Lin Bai. Lin Bai melihat botol giok itu, sedikit ragu. Ji Qingqing berkata, bahkan jika cairan spiritual ini adalah kompensasi alam Shenlong untuk alam Tailing kami, tapi kami berterima kasih atas bantuan Anda sekarang dan menyelamatkan wajah alam Tailing, jadi cairan spiritual ini dapat dianggap sebagai hadiah dari kami. Lin Bai terkekeh dan berkata, karena kamu berkata begitu, aku akan menerimanya. Aku harus mengambil tindakan sekali, dan aku perlu diberi imbalan. Lin Bai menerima botol giok dan tersenyum ringan. Karena saya telah menerima botol giok, silakan kembali. Saya ingin berlatih, kata Lin Bai sambil tersenyum tipis, dan langsung mengeluarkan perintah untuk mengusir tamu. Ketika Yun Yihe dan Zhao Hailan mendengar ini, mereka segera mengepalkan tangan dan pergi. Ji Qingqing memandang Lin Bai dengan ekspresi bingung. Setelah tertegun lama, dia juga berbalik dan pergi. Kemudian Lin Bai menutup pintu rapat-rapat dan duduk di dalam kamar. Cairan spiritual ini sungguh menarik. Lin Bai membuka tutup botol dan melihat cairan di dalamnya, dengan senyuman di wajahnya, ketika saya mendapatkan cairan spiritual tadi, saya merasa benda ini mirip dengan darah iblis. Pedang yang menelan ada sentuhan jiwa. Bisakah menelan jiwa pedang juga menyerap cairan spiritual? Lalu siapa yang lebih baik antara cairan spiritual dan darah iblis? Lin Bai mengeluarkan setetes cairan spiritual dari botol giok, letakkan di antara jari-jari Anda, dan setelah melihatnya secara detail, jiwa pedang pemakan bergerak di dalam tubuh Anda, dan setetes cairan spiritual di jari-jari Anda diserap dan dimurnikan oleh jiwa pedang pemakan. Setetes cairan spiritual tidak banyak berpengaruh. Setelah Lin Bai sedikit mengernyit, dia langsung menyerap dan memurnikan 10 kg cairan spiritual di dalam botol giok dengan jiwa pedang yang memakan. Setelah pemurnian, Lin Bai merasakan kekuatan spiritual di tubuhnya meningkat dan kultivasinya meningkat. Pada saat ini, Lin Bai berkata dengan mata berapi-api, benar saja, cairan spiritual ini sama dengan darah iblis. Meskipun efeknya masih lebih rendah, pada dasarnya memiliki efek yang sama dengan darah iblis. Aku di sini tidak perlu mencurahkan darah monster di Akademi Dongzu untuk berlatih, kamu cukup mencari cairan spiritual. Lin Bai berkata dengan gembira. Ada pengganti darah iblis, yang juga membuat jalur kultivasi Lin Bai lebih luas. Ketika dia berada di wilayah 10.000 kerajaan dan wilayah Suantian, untuk berlatih, Lin Bai juga pergi berkali-kali untuk mencari tempat berkumpulnya monster-monster, tetapi tempat-tempat ini tidak diragukan lagi sangat jauh, dan butuh waktu lama untuk berburu monster-monster itu. Tapi Lin Bai tidak punya pilihan selain berburu monster dan berlatih.
Sekarang diketahui bahwa cairan spiritual dan darah iblis ini memiliki efek yang serupa. Setelah darah iblis memiliki penggantinya, jalur kultivasi Lin Bai tidak lagi terbatas pada darah iblis. Meskipun cairan spiritual masih kalah dengan darah iblis, bagaimanapun juga, saya dapat menemukan pengganti terbaik sekarang. Ini adalah jalur kultivasi bagi saya, kata Lin Bai dengan gembira. Saat Lin Bai sedang mempelajari cairan spiritual di dalam ruangan, perahu roh keluarga Ji juga terbang dengan dahsyat di atas lautan dewa dan iblis, menuju kota abadi. Lin Bai mendatangi belat perahu roh dan memandangi laut tak berujung di bawah perahu roh, dengan sedikit kegembiraan di wajahnya. Pada saat ini, Lin Bai juga melihat bahwa di lautan para dewa dan iblis saat ini, sejumlah besar perahu roh dari segala arah sedang menuju ke satu arah, dan arah itu adalah kota abadi. Beberapa perahu roh di langit sama kuatnya dengan perahu roh alam naga dewa, sementara yang lain tidak kalah pentingnya dengan perahu roh alam Tailing. Ini jelas merupakan perahu roh dari berbagai wilayah di benua timur. Lautan dewa dan iblis sangat luas dan tidak terbatas, dengan luas laut ratusan juta mil. Ini dapat dianggap sebagai ukuran wilayah tingkat rendah. Akademi Dongzu telah diwarisi di lautan dewa dan iblis selama ratusan ribu tahun, namun selama ini selama bertahun-tahun, belum pernah ada pejuang yang mencapai dasar laut ini. Sampai saat ini, belum ada yang mengetahui misteri laut di bawah laut ini. Para dewa dan setan. Dalam legenda, lautan para dewa dan setan laut tidak memiliki dasar. Ketika Lin Bai berdiri di atas kayu lapis dan memandangi lautan para dewa dan setan, suara wanita terdengar dari belakang. Lin Bai menoleh ke belakang dan melihat Ji Qingqing perlahan berjalan ke arahnya. Lin Bai terkekeh dan berkata, bukankah kamu harus mengasingkan diri untuk menyembuhkan lukamu? Setelah meminum beberapa pil, lukanya sudah stabil, tapi hatiku masih memiliki beberapa masalah. Jika aku tidak bertanya padamu, saya khawatir saya tidak akan bisa tenang dan berlatih. Ji Qingqing berkata ringan. Lin Bai bertanya sambil tersenyum, apa masalahnya? Ji Qingqing berkata, dengan tingkat kultivasi Anda bahkan dapat melintasi benua timur selama Anda lebih berhati-hati, lalu mengapa Anda mengikuti perahu roh keluarga Ji ke benua timur? Akademi. Lin Bai terkekeh dan berkata, itu hanya cara untuk pergi ke Dongzu sendirian. Betapa membosankannya pergi ke Dongzu sendirian. Apakah ini hanya cara untuk pergi? Ji Qingqing bertanya sedikit kecewa. Lin Bai tersenyum dan berkata, bagaimana menurutmu? Ji Qingqing berkata, apakah, lupakan saja. Ji Qingqing berkata dengan acuh tak acuh, menelan kata-katanya, berbalik dan bersiap untuk pergi. Lin Bai melihat punggung Ji Qingqing dan berbisik, jelas ada hubungan dekat antara kamu dan ayahmu, jadi mengapa kamu berpura-pura tidak peduli padanya? Ji Qingqing berkata dengan dingin, karena dia tidak pantas untukku. Perhatian. Setelah mengatakan itu, Ji Qingqing terus berjalan ke depan dan meninggalkan pandangan Lin Bai. Selama lebih dari sebulan bergaul, Lin Bai menemukan bahwa meskipun Ji Qingqing terlihat acuh tak acuh di permukaan, dia masih memiliki kepedulian yang kuat terhadap Di Hong di dalam hatinya. Tapi dia tidak tahu kenapa, Ji Qingqing lebih suka melihat ke arah Di Hong. Orang-orang dengan mata dingin daripada bersedia untuk mengungkapkan emosi Anda yang sebenarnya. Segera, sebuah pulau besar muncul di depan perahu roh keluarga Ji, dengan bangunan besar dan istana berjajar di dalamnya. Perahu roh yang kini terbang di lautan para dewa dan iblis telah memasuki pulau ini seperti 100 burung yang kembali ke hutan. Kota abadi telah tiba, kata Lin Bai dalam-dalam saat melihat pulau ini. Bab 1860 Legenda Lin Duo. Kota abadi yang dibuang adalah sebuah pulau besar di lautan para dewa dan iblis. Tempat ini khusus didirikan oleh Akademi Dongzu untuk menilai semua prajurit yang datang untuk magang. Hal ini terjadi setiap tahun, jadi para pejuang dari seluruh benua timur sangat mengenal tempat ini. Di kota abadi, Akademi Dongzu telah mendirikan tempat tinggal khusus untuk para pejuang dari semua domain. Pada saat ini, para prajurit dari 6 keluarga Tailing datang ke belat satu demi satu, melihat pulau besar di depan mereka. Saat perahu roh perlahan mendekat, pada saat ini, seorang pemuda melompat dari langit. Saya utusan kota abadi yang dibuang, Wen Jia. Bolehkah saya bertanya dari wilayah mana Anda prajurit? Pemuda itu melayang di depan 6 keluarga Tailing dan bertanya dengan lembut. Lin Bai melihat bahwa sebelum perahu roh di wilayah lain, ketika perahu roh ini hendak memasuki kota abadi, seorang pejuang datang ke perahu roh dan bertanya. Zhao Feiyun berdiri dan berkata sambil tersenyum, kami adalah pejuang dari alam Tailing. Setelah mendengar kata-kata Zhao Feiyun, pemuda Wen Jia mengeluarkan peta dari tas penyimpanannya, melihat ke bawah dan berkata, kami adalah pejuang dari alam Tailing. Saya memiliki tempat tinggal di kota abadi yang terbuang dan tinggal di kota barat. Silakan ikut dengan saya. Zhao Feiyun tersenyum dan berkata, terima kasih. Segera,
Para prajurit dari 6 keluarga Tailing turun dari perahu roh satu demi satu, diikuti oleh pemuda Wen Jia. Dia berjalan menuju kota barat kota abadi yang dibuang dan langsung menuju kediaman Tailing Domain. Memasuki kota abadi, Lin Bai melihat bahwa para pejuang dari alam lain juga dipimpin oleh seorang utusan, berjalan di jalanan, dan menuju ke daerah di mana wilayah mereka berada. Di jalan, Lin Bai melihat banyak rumah dan bangunan dengan tulisan di atasnya, seperti, Domain Feilong, Domain Putri Salju, Domain Tianshan, Domain Qinglan, dan seterusnya. Plakat pintu ini mewakili tempat tinggal di suatu wilayah tertentu. Wen Jia berkata sambil tersenyum tipis, sekarang kita berada di Nancheng. Setelah kita melewati Nancheng, kita bisa mencapai Sikeng. Silakan ikuti saya dengan cermat. Ada banyak pejuang di kota Bengxian agar tidak tersesat. Wen Jia berjalan di sepanjang jalan dan meminta bantuan. Para prajurit dari Domain Tailing sedang menjelaskan hal-hal yang relevan. Lin Bai, sebaliknya, melihat ke plakat pintu yang muncul di kedua sisi jalan dan mengingat setiap wilayah dalam pikirannya. Ketika Lin Bai sampai di ujung jalan di Nancheng dan hendak memasuki kota barat, dia tiba-tiba melihat sebuah rumah besar yang sepi dengan 4 karakter besar di atasnya, yang secara khusus menyentuh hati Lin Bai. Wilayah segala bangsa. Ketika Lin Bai melewati rumah besar ini, dia melihat 4 karakter, wilayah segala bangsa, tertulis di plakat di pintu. Lin Bai tidak bisa menahan cemberut dan melihat ke tempat ini bukankah tidak ada kualifikasi untuk magang di ranah semua negara. Mengapa ada rumah besar di Baniset Immortal City? Namun, Lin Bai melihat lebih dekat dan menemukan bahwa rumah besar di Wangwuji yang telah ditinggalkan selama bertahun-tahun, rumput liar sudah ada di mana-mana, dan bahkan rumah-rumah telah runtuh. Dan Lin Bai melihat bekas pedang, bekas kepalan tangan, bekas telapak tangan, bekas pisau, del yang menakutkan di dinding rumah besar wilayah Wan Guo, jelas ditinggalkan oleh seseorang di sini. Bahkan plakat di gerbang wilayah 10.000 kerajaan dipenuhi bekas luka. Saudara Wen Jia, mengapa tidak ada seorang pun di rumah besar ini di wilayah semua negara? Lin Bai bertanya sambil tersenyum saat ini. Mendengar Lin Bai bertanya tentang wilayah 10.000 kerajaan, senyuman di wajah saudara Wen Jia sedikit membeku, lalu dia tersenyum dan berkata, wilayah 3 kerajaan belum memenuhi syarat untuk menjadi murid Akademi Dongzu selama lebih dari 10 tahun. Jadi tempat ini telah ditinggalkan. Sudah lama sekali. Tapi jangan meremehkan wilayah 10.000 kerajaan. Lebih dari 20 tahun yang lalu, wilayah ini penuh dengan orang-orang berbakat dan orang asing. Ratusan tahun yang lalu, itu adalah salah satu dari wilayah paling kuat di 10.000 wilayah benua timur. Namun lebih dari 20 tahun yang lalu, Wang Wujiang secara bertahap kehilangan kualifikasinya untuk menjadi murid. Kata Wen Jia sambil tersenyum tipis. Mengapa? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Wen Jia terkekeh dan berkata, mungkin ada 2 alasan untuk ini. Alasan pertama adalah lebih dari 20 tahun yang lalu, ada seorang pria yang keluar dari dunia segala bangsa. Pria ini memiliki bakat seni bela diri yang tak tertandingi dan ilmu pedang yang luar biasa. Dia mengalahkan 10.000 orang di kota abadi. Bahkan Tian Jiao dari wilayah tidak dapat mengangkat kepala mereka. Meskipun dia menunjukkan bakatnya di kota abadi yang terbuang, dia juga membuat terlalu banyak musuh bagi 10.000 kerajaan wilayah. Akibatnya, pada tahun-tahun setelahnya, para prajurit dari wilayah 10.000 kerajaan pada dasarnya dibuang ke alam abadi. Para prajurit dari 10.000 alam di kota dikepung dan ditekan, dan pada dasarnya tidak ada yang bisa keluar dari wilayah tersebut. Penilaian hidup. Seiring berjalannya waktu, jumlah tempat di wilayah 10.000 alam menjadi semakin sedikit. Alasan kedua mungkin karena ada seorang pembudidaya pedang yang terlalu spiritual lebih dari 20 tahun yang lalu. Kemakmuran wilayah 10.000 kerajaan menyebabkan lahirnya takdir yang telah dia jalani selama ratusan tahun. Sejak orang itu, para pejuang wilayah 10.000 kerajaan menjadi semakin buruk dari tahun ke tahun. Pada akhirnya, bahkan benua timur Feng Yunlu tidak dapat masuk. Dan para pejuang yang tiba di kota abadi yang terbuang dibunuh langsung oleh para pejuang dari alam lain, dan tidak pernah ada seorang pembudidaya pedang dengan kekuatan yang menantang surga. Ini mungkin masalahnya alasan kedua. Kata Wen Jia dengan tenang. Lin Baizi mendengarkan dengan seksama. Kultivator pedang lebih dari 20 tahun yang lalu begitu spiritual sehingga dia tidak bisa mengangkat kepalanya ketika dia mengalahkan para jenius dari semua domain. Ketika Lin Bai mendengar kata-kata ini, tentu saja dia tahu di dalam hatinya bahwa orang ini adalah Lin Dua. Pria ini adalah ayah Lin Bai. Wen Jia melanjutkan, mungkin setelah kelahiran kultivator pedang penentang surga, kekayaan alam telah habis, sehingga tidak banyak pejuang berprestasi di belakangnya. Tetapi ketika prajurit biasa datang ke kota abadi yang terbuang, mereka dikepung dan ditindas oleh prajurit dari wilayah lain. Hal ini terjadi setiap tahun. Setiap tahun, prajurit dari semua kerajaan dikepung dan ditindas. Sungguh menyedihkan dan tidak ada yang bisa dilakukan. Nanti,
Dongzu Academy hanya dapat secara langsung membatalkan kualifikasi para murid wilayah 10.000 kerajaan. Jadi wilayah 10.000 kerajaan menghilang ke dalam kota abadi yang terbuang. Tetapi Anda juga melihatnya di mansion wilayah 10.000 kerajaan di kota abadi yang terbuang, di dinding itu, di plakat pintu, terdapat bekas pedang, bekas telapak tangan, dan bekas kepalan tangan di mana-mana. Ini karena tidak ada prajurit dari alam dunia yang datang ke kota abadi, dan para pejuang dari alam ini datang ke sini untuk melampiaskan kebencian mereka. Lin Bai tersenyum pahit di dalam hatinya dan berkata, "Pak Tua Ayah, ternyata kaulah yang menghapus kuota murid dari alam segala bangsa." Pada saat ini, Ji Qingqing bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang dilakukan oleh pembudidaya pedang penentang surga dari alam segala bangsa lebih dari 20 tahun yang lalu. Mengapa masalah ini menyinggung begitu banyak wilayah? Setelah mendengar ini, Wen Jia tersenyum dengan getir dan berkata, karena pembudidaya pedang yang menentang surga itu terlalu gila. Setelah dia datang ke kota abadi yang terbuang, dia dengan belak-belakan mengatakan bahwa jenius Dongzu ini, kecuali dia, itu semua sampah. Begitu dia mengatakan ini, dia langsung membuat marah para jenius dari seluruh wilayah di Dongzu, dan mereka setuju dengannya untuk bersaing dalam penilaian. Orang ini telah menerima semua tantangan yang dihadapi oleh para jenius dari semua wilayah. Dan penilaian yang berlangsung lebih dari 20 tahun yang lalu bisa dikatakan sebagai pertarungan antara kultivator pedang yang menentang surga dan jenius dari semua alam. Dengan kekuatannya sendiri, dia bertarung melawan jenius dari semua alam. Pada akhirnya, dia melakukannya. Dengan kekuatan satu orang, tekan kejeniusan 10.000 alam. Sejak itu, wilayah 10.000 alam disebut alam monster oleh para pejuang di kota abadi, dan sejak itu para pejuang wilayah 10.000 alam telah mengambil alih sangat memperhatikan para pejuang wilayah 10.000 negara. Itulah mengapa pembunuhan tragis terjadi. Lin Bai mendengar kata-kata ini, menyentuh hidungnya dengan senyum masam, dan tertawa di dalam hatinya, saya pikir saya sudah begitu sangat arogan, tapi aku tidak menyangka ayahku masih gila. Dia hanya mengatakan satu kalimat, siapapun yang tidak masuk 100 besar Dongzu Feng Yunlu hanyalah seekor semut. Tapi ayah, itu lebih baik untukmu hanya mengatakan, Dongzu Tianjiao, kecuali kamu, semuanya tidak berguna. Lin Baihe berkata sambil tersenyum masam. Dibandingkan dengan kalimat Lin Duo, orang-orang jenius di Dongzu, kecuali saya, semuanya sampah, kalimat Lin Bai, setiap orang yang tidak masuk 100 besar di Dongzu Feng Yunlu hanyalah seekor semut, sudah sangat terkendali dan sangat memberi Wanyu Tianjiao menyelamatkan muka. Saat Wen Jia sedang mengobrol dengan Lin Bai. Di jalan di depan, 5 prajurit tiba-tiba berjalan dan keluar dari rumah besar wilayah semua bangsa. Seorang pria kekar yang dipimpin oleh mereka memandangi plakat pintu wilayah semua bangsa, meraung dengan marah, dan memukul plakat pintu dengan telapak tangan. Lin Bai memandang prajurit itu dengan ekspresi dingin. Setelah pria kekar itu memukul telapak tangan, dia meraung, apakah tidak ada pejuang yang datang ke dunia tahun ini? Sekelompok pengecut, bukankah kamu gila lebih dari 20 tahun yang lalu? Kemampuan untuk keluar dan bersaing dengan saya, Li Tiankui, hari ini, mari kita lihat. Saya tidak akan mengalahkan kotoran dan urin Anda bersama-sama. Lalu saya akan membuat Anda memakannya. Hahaha, kata pria kekar itu sambil tertawa liar. Keempat prajurit yang mengikuti pria kekar itu semuanya tersenyum datar dan berkata, kakak senior Li Tiankui sangat tampan, kakak senior Li Tiankui sangat baik, tong sampah dari dunia semua negara ini tidak berani datang ke kota abadi karena takut dipukuli. Wen Jia memandang pria kekar itu sambil terkekeh dan berkata sambil tersenyum, lihat, para pejuang di wilayah ini sekarang suka datang ke sini untuk memprovokasi demi bersenang-senang, jadi mereka meninggalkan begitu banyak kata di pintu plakat wilayah semua bangsa. Jejak, ayo pergi, kita akan ke Sikeng. Wen Jia terus memimpin para prajurit maju. Namun saat ini, Lin Bai berhenti di depan mansion di wilayah Wan Guo dan tidak pergi. Lin Bai mengangkat kepalanya dan melihat ke plakat pintu yang telah rusak hingga terkoyak-koyak, ekspresinya tidak bisa tidak tersentuh, dan ada sedikit kemarahan di matanya. Di dunia semua bangsa, meskipun lemah, tidak efektif, busuk, dan memiliki banyak musuh, itu tetaplah kampung halaman saya, tempat saya dilahirkan dan dibesarkan, kata Lin Bai dengan sedikit rasa dingin di hatinya. Itu tempat di mana aku dilahirkan dan dibesarkan. Bagaimana aku bisa mentolerir penghinaan seperti milikmu? Cahaya dingin di mata Lin Bai berangsur-angsur berkumpul. Pada saat ini, Wen Jia sedang memimpin para prajurit dari alam Tailing untuk jarak tertentu. Baru kemudian dia menyadari bahwa Lin Bai sedang berdiri di depan rumah besar di alam 10.000 kerajaan. Dia tidak terus mengikutinya, tapi malah merasakan rasa dingin sedingin es yang menjalar ke sekujur tubuhnya. Ji Qingqing berteriak, Lin Bai, kita harus pergi ke Sikeng. Lin Bai berkata, tidak perlu, aku sudah di sini. Aku sudah di rumah. Lin Bai menatap plakat pintu dengan 4 karakter, wilayah segala bangsa.
Ji Qingqing tertegun dan menatap Lin Bai dengan heran. Pada saat ini, pria kekar Li Tiankui menyerang dengan beberapa telapak tangan lagi, meninggalkan bekas telapak tangan di dinding rumah besar wilayah semua bangsa, lalu dia berkata dengan puas, ayo pergi. Hehe, cucu-cucu wilayah semua bangsa ini tidak datang. Sayang sekali. Ini terlalu mudah bagi mereka, jika tidak, saya harus menghajar mereka habis-habisan. Lin Bai sekarang berdiri di depan rumah besar wilayah Wan Guo, menatap Li Tiankui dengan mata jahat, dan berteriak, berhenti. Kamu baru saja bilang kamu akan membunuh mereka. Siapa yang dipukuli?